Untuk mendorong tumbuhnya minat belajar UMKM lewat media baru, Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen menyelenggarakan One Day Workshop Apres-Siniar UMKM 2021. Dari berkenalan dengan siniar sampai sekilas produksi dan branding bakal ada di sini. Modul lengkapnya bisa diakses via video on demand juga loh. Dapatkan MacBook, iPad, dan Samsung Tab untuk karya siniar terbaik. One Day Workshop Apres-Siniar UMKM 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang Bapak dan Ibu, selamat datang dalam acara One Day Workshop Apres-Siniar UMKM 2021. Saya Pradipta Nugrahanto dari Pabrik Suara Rakyat akan memandu acara pada siang hari ini. Yang terhormat Ibu Yunita Resmisari, Kepala Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen. Yang kami hormati Ibu Mutiara Sibarani, Analis Eksekutif DUPK dan rekan-rekan dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia di daerah. Sedikit perkenalan tentang Apres-Siniar UMKM 2021, sebuah kegiatan yang memiliki tujuan untuk menjadi sarana pembelajaran alternatif dari DUPK. Diselenggarakan dari bulan Juli sampai dengan September, sekaligus menyambut KKI 2021. Di hari Jumat ini adalah kick-off dari pelaksanaan kompetisi podcast, sekaligus pengenalan materi. Materi lengkap akan dihadirkan dalam format video on demand. Sebelum memulai acara, mari kita saksikan video Apres-Siniar UMKM 2021 dan selamat menyaksikan. Pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung lebih dari 1 tahun telah membatasi mobilitas dan aktivitas fisik. Namun, sebagai insan yang senantiasa adaptif dan agile terhadap berbagai tantangan, kami juga melihat peluang yang baik untuk melakukan perubahan dan adaptasi new normal, terlebih di era digital. Tidak terkecuali dengan penyelenggaraan Pameran Karya Kreatif Indonesia, KKI, mengalami transformasi menjadi pameran virtual sejak tahun 2020. Salah satu rangkaian kegiatan KKI adalah Business Coaching. Business Coaching merupakan bentuk layanan penyediaan informasi dalam bentuk edukasi dan konsultansi kepada UMKM binaan yang meliputi aspek produksi, aspek pasar, aspek keuangan, dan aspek manajemen usaha lainnya. Kegiatan Business Coaching pada event KKI mengalami perubahan format dari pertemuan fisik menjadi format virtual dengan memanfaatkan digital platform seperti Zoom Meeting dan YouTube. Selama pandemi COVID-19, kami melihat tren baru di dunia maya dengan menjamurnya podcast atau siniar yang mulai digemari oleh netizen. Kami melihat tren siniar menjadi peluang yang baik untuk menyiarkan konten edukasi bisnis kepada UMKM binaan. Di KKI 2020, kami sudah mulai membuat siniar tema UMKM dalam berbagai seri dan mendapatkan sambutan yang baik dari pemirsa dan pengunjung KKI virtual. Hal inilah yang memotivasi kami untuk mendorong format siniar menjadi media baru untuk bisnis coaching kepada UMKM binaan. Kami menyadari sumber daya dan waktu kami terbatas. Untuk itu diperlukan sinergi dan kolaborasi dengan seluruh insan Kantor Perwakilan Bank Indonesia untuk bersama-sama melakukan bisnis coaching kepada UMKM binaan dengan format siniar. Hadirlah sebuah ide untuk mengapresiasi siniar yang edukatif, berkualitas, dan menarik. Kami menyebutnya Apres-Siniar UMKM 2021 dari UMKM untuk UMKM. Pegawai dari seluruh kantor perwakilan dapat mendaftar sebagai peserta Apres-Siniar, mengikuti workshop cara memproduksi siniar yang berkualitas, berkonsultasi dengan para ahli siniar, dan menyampaikan hasil karyanya untuk dinilai oleh para juri. 3 karya siniar terbaik akan ditampilkan dan diberikan penghargaan pada acara puncak Karya Kreatif Indonesia pada bulan September 2021. Melalui kegiatan Apres-Siniar UMKM 2021 diharapkan dapat memberikan dampak positif kepada seluruh insan pejuang UMKM di kantor perwakilan agar lebih termotivasi dalam memanfaatkan siniar sebagai media informasi yang berisi konten edukatif yang baik secara kuantitas maupun kualitas. Selain itu, dengan adanya kegiatan Apres-Siniar UMKM 2021 dapat menginspirasi para pelaku UMKM dan masyarakat umum untuk memperkaya pengetahuan di bidang pengembangan UMKM agar dapat meningkatkan kapasitas produksi dan skala usaha demi terciptanya UMKM yang unggul dan kompeten. Selain itu, penghargaan ini juga merupakan ajang promosi dan publikasi produk unggulan UMKM binaan pada Pameran Karya Kreatif Indonesia.
Apres-Siniar UMKM 2021 dari UMKM untuk UMKM. Di siang hari ini kami mohon perkenan pada Ibu Yunita Resmisari selaku Kepala Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen untuk memberikan arahan sekaligus membuka acara Apres-Siniar UMKM 2021. Kepada Ibu Sari, kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Mutiara beserta rekan-rekan panitia dari DUPK, kemudian juga rekan-rekan dari suara pikiran rakyat ya. Mohon maaf. Mas Reni Hafid, Mas Pradipta Nugrahanto, Astio Utomo, Rizky Ardi Nugroho dari Pabrik Suara Rakyat. Pabrik Suara Rakyat ya, Pak nanti yang ngisi acara. Terima kasih untuk kehadirannya dan tentu saja yang kami muliakan teman-teman semua para pejuang UMKM beserta UMKM yang hadir di sini pada sore hari ini di hari Jumat yang barokah ini. Alhamdulillah kita mendapat kesempatan untuk menambah ilmu kita untuk membuat suatu siniar atau podcast yang menarik dan edukatif. Nah, tadi sudah disampaikan latar belakang kenapa kita melakukan Apres-Siniar ini, tapi saya ingin menekankan mengenai latar tujuan akhir dari suatu kegiatan Apres-Siniar ini. Kita melihat bahwa UMKM ini sekarang ini yang paling terdampak dari COVID. UMKM terutama usaha mikro mengalami keterbatasan untuk penjualan, tapi dan di sisi lain juga demand menurun dan juga untuk supply-nya dari kategori untuk produksinya juga terbatas. Tapi ada jalan, yaitu melalui proses digitalisasi. Digitalisasi itu ada merambah baik dari sisi produksi sampai kemudian juga pembiayaan sampai ke pemasaran. Nah, digitalisasi ini juga bisa menjadi sarana untuk saling berkomunikasi, untuk bertukar pengalaman dan pikiran, dan dengan media ini secara virtual ini juga yang dapat memberikan semangat dan inspirasi serta motivasi kepada teman-teman UMKM semua. Nah, UMKM binaan Bank Indonesia ini tersebar di seluruh Indonesia, jumlahnya hampir 1.200 di berbagai sektor dengan berbagai level pengembangan. Beberapa di antaranya, sebagian besar malah sudah di level yang semakin meningkat dan bahkan sudah go global. UMKM yang go global ini tentu saja adalah suatu UMKM yang patut menjadi role model. Bagaimana mereka bisa sukses, bagaimana mereka bisa bertahan di tengah krisis, bagaimana mereka bisa mendapatkan akses permodalan, bagaimana mereka bisa mendapatkan ide-ide inovasi untuk memperluas produk dan pemasarannya. Hal-hal itu tidak bisa didapatkan dari teori-teori atau dari para regulator seperti kami-kami ini. Yang paling tepat memberikan ilmu tersebut adalah para pelaku UMKM itu sendiri. Inilah yang jadi dasar pemikiran kami melaksanakan suatu kegiatan siniar ini. Jadi betul sekali tagline-nya tadi dari UMKM untuk UMKM. Jadi bagaimana UMKM dapat belajar dari UMKM yang sukses lainnya. Sesama UMKM mempunyai bahasa yang sama, sehingga diharapkan dapat pemahamannya bisa lebih mendalam dan juga dapat langsung diaplikasikan. Mungkin kalau saya menyampaikan atau Bu Muti atau di sini Pak Arief, semua teori yang kita pelajari dan kemudian sudah beberapa kita praktekkan mendapatkan sukses di pilot project. Kemudian kami share kepada teman-teman pejuang UMKM untuk disalurkan kepada UMKM-nya. Tapi kalau dari sesama UMKM itu adalah real experience. Nah, itulah kemudian kita buat suatu kegiatan ini sehingga mereka bisa berbagi secara langsung
dan UMKM-nya juga bisa menanyakan bila ada hal-hal yang berkaitan dengan penerapannya di lapangan. Nah, ketika sudah banyak yang bisa sharing, tentu saja menarik untuk melihat siapa yang paling baik sharingnya, siapa yang paling edukatif, paling komplit, dan kemudian paling komunikatif. Itulah kemudian dibikin lomba seperti ini. Tidak lain adalah itu untuk memicu para pejuang UMKM dari kantor perwakilan 46 kantor perwakilan Bank Indonesia untuk terus memotivasi UMKM-nya untuk tambah maju dan siap berbagi. Berbagi ini penting di masa seperti ini dan ini juga bisa menjadi sarana untuk menguatkan silaturahmi, networking. Siapa tahu justru dari pertemuan ini kemudian ada pasar baru atau ada aliran baru untuk bahan baku dan menimbulkan ide-ide baru yang inovatif lainnya. Jadi Bapak Ibu, sama-sama kita ikuti acara sore hari ini dengan penuh semangat supaya kita bisa menambah ilmu kita untuk berkomunikasi yang lebih efektif dan sehingga kita bisa berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman, sekaligus juga ini menjadi suatu ladang amal dari kita semua ya. Itu aja mungkin dari kami, terima kasih atas kehadirannya dan terima kasih pada para pengajar ini, Pabrik Suara Rakyat, mohon dapat dijaga suasananya supaya terus semangat karena nih siang-siang agak panas-panas gini nih berbahaya nih, apalagi WFH ya di rumah. Nanti kameranya pada dimatiin, waduh jangan ya. Jadi jangan lewatkan kesempatan untuk belajar selama 2 jam ke depan ini. Terus semangat dan kita yakin bahwa UMKM maju itu berarti Indonesia maju. Demikian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sari atas arahannya serta atas perkenannya membuka dengan resmi acara Apresiar UMKM 2021. Sebelum kita mulai, kami mohon perkenan Ibu Sari untuk foto bersama dengan seluruh peserta dan juga para narasumber di One Day Workshop Apresiar UMKM 2021 ini. Karenanya kami mengundang seluruh rekan-rekan yang hadir untuk membuka kamera dan juga memberikan senyum yang terbaik agar momen ini dapat bisa kita abadikan bersama. Nah, karena ini ada 5 slide, maka kita akan foto 5 kali ya. Ibu dan teman-teman, mohon bersiap dalam hitungan ketiga. Berikan senyum terbaiknya, mohon juga untuk membuka kameranya terlebih dahulu. Baik, boleh tolong dibuka kameranya teman-teman. Ini masih ada beberapa teman yang belum membuka kamera, baik di slide 1, slide 2 maupun sampai slide 5, boleh? Boleh tolong? Iya, ini di slide 1 masih ada beberapa yang belum membuka kamera, boleh tolong dibantu mungkin? Oke, ya. Baik, dalam hitungan ketiga, kita akan mulai berfoto bersama, berikan senyum terbaiknya. 3, 2, 1. Oke, untuk slide 2, 3, 2, 1. Oke, sepertinya masih ada beberapa teman-teman yang masih memposisikan kameranya, boleh. Oke, slide 3. Oke. Slide 4. Oke. Slide terakhir. Boleh dong, yang belum buka kamera boleh dibuka. Senyum terbaiknya mana? Oke, 3, 2, 1. Oke, baik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas perkenan Ibu Sari untuk hadir, memberikan arahan dan membuka secara resmi acara Apresiar UMKM 2021. Rekan-rekan, dikarenakan ada agenda lain, Ibu Sari akan meninggalkan acara ini lebih awal. Terima kasih sekali lagi Ibu Sari, sampai jumpa di lain kesempatan dan tentunya selalu sehat selalu Ibu Sari. Ya, terima kasih. Tetap semangat ya. Selamat mengikuti workshop. Bye. Oke, baik. Nah, untuk selanjutnya saya ingin mengingatkan pada teman-teman semua di sini
Untuk yang belum melakukan registrasi di acara DUPK Apre Siniar Bank Indonesia. Registrasinya lewat mana? Registrasinya bisa melalui tautan berikut. Nanti juga akan di-reminder di layar, yaitu lewat tautan siniar.net/apresiniar. Ingat ya, nanti di kolom chat juga akan dibantu ditulis, juga nanti akan muncul di layar, yaitu siniar.net/apresiniar. Nanti setelah teman-teman register, akan ada tautan atau link untuk bergabung ke grup WhatsApp sementara. Loh, grup WhatsApp-nya untuk apa? Grup WhatsApp-nya nanti untuk berkomunikasi, baik untuk teman-teman menyampaikan pertanyaan atau nanti kita menyampaikan informasi-informasi penting yang tidak boleh teman-teman lewatkan. Nah, di siang hari menjelang sore ini, terima kasih teman-teman yang sudah datang, tidak hanya dari Indonesia Barat, tapi juga Indonesia Tengah dan Indonesia Timur. Terima kasih atas apresiasinya, terima kasih atas atensinya untuk belajar sebuah media baru bernama Siniar. Nah, kita akan masuk ke dalam sesi workshop, di mana di sesi workshop ini nanti teman-teman akan berkenalan dengan apa itu Siniar dan juga sedikit berkenalan dengan bagaimana persiapan, bagaimana produksi, dan bagaimana juga strategi branding dari sebuah podcast. Tapi jangan khawatir, kalau teman-teman nanti tidak cukup di 2 jam ini, seluruh materi bisa teman-teman akses di materi video on demand. Materi yang lebih komprehensif ya maksud saya, itu bisa teman-teman akses melalui platform video on demand. Nanti akan diinformasikan juga diaksesnya lewat mana. Dan untuk siang hari ini kita akan langsung masuk ke perkenalan dengan Siniar bersama rekan saya, Rane Hafid dari Pabrik Suara Rakyat. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Mudah-mudahan sehat. Senang sekali saya bisa tampil di sini berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman mengenai Siniar. Siniar, apa pula itu makhluk yang belum pernah diketahui mungkin oleh teman-teman. Saya sebelum mulai jadi penasaran dulu ini, dari sini ada sekitar 100 peserta. Saya penasaran dulu, pengen tahu, apakah di sini sudah ada yang pernah mendengar istilah Siniar atau podcast, atau jangan-jangan udah punya podcast? Kalau ada, saya tunggu jawabannya di chat box ya. Sekali lagi pertanyaannya adalah, apakah sudah ada teman-teman di sini yang sudah tahu apa itu Siniar atau podcast? Atau jangan-jangan udah jadi podcaster? Wah, kalau udah jadi podcaster tentu saja harus gabung dengan kita nih untuk sama-sama bikin podcast yang keren-keren. Saya mau tunggu, kalau podcast sudah tahu nih, kata Mas Akbar Hidayat, terima kasih. Ada lagi yang udah tahu podcast? Sudah, oke, terima kasih. Sudah tahu dan sudah pernah dengar, sudah, oke. Podcast yang kayak Mas Deddy Corbuzier. Nah, itu dia pertanyaan saya berikutnya. Saya mau tanya, menurut teman-teman semua di sini, podcast itu video atau audio? Silakan dijawab. Saya penasaran juga, pengen tahu. Podcast itu menurut teman-teman semuanya video atau audio? Gitu. Dia bilang sudah ada tapi belum melakukan audio. Wah, audio semua nih. Cuma satu yang jawab, Deddy Corbuzier tadi. Tapi Deddy Corbuzier jangan lupa, dia juga ada podcast audionya. Video dan atau audio, kata Mas Purwanto Warabai. Ada yang bilang dua-duanya. Wah, seru nih. Seru. Pada ngejawab semuanya. Bisa dua-duanya, bisa video, alright, oke. Terima kasih. Biar nggak ngantuk aja sih. Tapi saya akan memberikan selengkapnya. Jadi tugas saya hari ini adalah, ini buat setting ekspektasi teman-teman dulu ya. Tugas saya adalah memberikan pengantar ke dunia podcast. Apa itu podcast, kenapa kita mungkin memilih video atau audio gitu. Terus juga nanti saya akan ajak teman-teman juga untuk berkenalan dengan para mentor, karena ada 2 macam pelatihan di sini. Yang pertama pelatihan offline yang kita lakukan sekarang ini. Yang kedua yang disebut sebagai pelatihan lewat video on demand. Kita tahu teman-teman di daerah dimanapun berada saat ini pasti punya kesibukan tersendiri, sehingga kalau kita bikin misalnya 6 sesi setiap hari juga belum tentu bisa hadir. Jadi kami menyiapkan apa yang disebut sebagai video on demand untuk pendalaman materi. Nah, video on demand ini nanti sudah bisa diakses pada hari Senin tanggal 2 Agustus. Insya Allah
sudah bisa diakses di situ. Jadi teman-teman bisa belajar lebih mendalam lagi, lebih mendasar lagi di waktunya masing-masing. Mungkin nanti sambil kumpul-kumpul di Zoom dengan teman-teman peserta, atau mungkin malam hari, di tengah-tengah kesibukan, atau sambil di sela-sela work from home juga bisa dimanfaatkan untuk belajar sama-sama, dan mudah-mudahan ini bisa lebih memaksimalkan bagi teman-teman juga untuk semua belajar mengenai apa itu siniar. Tapi sekali lagi, sudah banyak yang tahu, tapi saya akan coba ulang kembali materi dasar tentang pengantar podcast ini, terutama supaya kita ada di level pemahaman yang sama dulu. Jadi, mari kita masuk ke dunia podcasting. Next slide. Oke, belajar apa kita hari ini? Saya akan cepat saja beberapa, tapi akan fokus ke hal yang lain. Yang pertama mengenai apa itu podcast, yang kedua mengenai sejarah podcast, kita akan singgung sedikit karena memang penting juga untuk mengetahui sejarah dari podcasting, mengenai podcast di Indonesia itu seperti apa, terus kemudian yang paling penting menurut saya dari materi kali ini adalah kenapa harus podcast, kenapa podcast, dan yang terakhir adalah kita akan kenali berbagai macam jenis podcast. Nah, harapan saya sih teman-teman di sini nanti kalau ada pertanyaan silahkan bisa diajukan di kolom chat, nanti ada Mbak Novia yang akan mengkurasi, yang akan mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Tetapi harapan saya sambil teman-teman mengikuti materi kali ini, saya mungkin berharap teman-teman sudah bisa sambil memikirkan, oh oke, kalau saya mau ikut kompetisi Apres-Siniar 2021, berarti nanti saya mau podcast yang seperti ini, narasumbernya seperti ini, mungkin bentuknya dialog, mungkin bentuknya interview, talk show, dan lain sebagainya. Jadi paling tidak sudah ada gambaran di situ, sementara saya membawakan materi ini, dan nanti di sesi tanya-jawab, selain juga tanya-jawab soal podcast, saya juga ingin ngajak teman-teman untuk brainstorming. Kalau misalnya bilang, Mas, ada satu UMKM binaan saya di daerah yang bergeraknya di bidang ini. Nanti kalau kita mau ambil angle wawancaranya atau ngobrolnya tentang ini dan lain sebagainya, itu gimana? Itu bisa kita lakukan di sini. Ini kesempatan bagi kita untuk ngobrol. Dan terakhir, sebelum saya maju ke presentasi berikutnya, saya juga ingin mengajak teman-teman untuk mulai bisa mendaftar di siniar.net /Apres-Siniar. Siniar.net /Apres-Siniar. Nanti Mbak Novia akan membantu mengetikkan di situ. Siniar.net /Apres-Siniar. Dan nanti ada invitasi atau undangan untuk masuk ke WhatsApp group. Supaya bisa ngobrol langsung lagi dengan kita lebih lanjut. Karena tentu saja di sesi offline ini sangat terbatas. Oke, sekarang kita masuk ke presentasi berikutnya. Silakan, minta tolong. Oke, saya mau pertama sekali mengenai, ya, apa itu podcast. Kita akan mulai dengan menjawab misteri ini dulu. Karena begini, ada banyak, bahkan teman-teman di chatbox tadi juga sudah banyak yang kenal podcast, tapi ada banyak pemahaman yang berbeda-beda. Kita akan lihat beberapa pemahaman yang umum tentang podcast. Ada yang bilang, podcast itu sebenarnya siaran radio di internet. Jadi kayak radio begitu. Ada yang bilang paling gampang pemahaman tentang podcast itu adalah vlog kayak YouTube, kayak Deddy Corbuzier misalnya tanpa video, itu podcast. Tapi ada juga yang bilang enggak. Podcast itu singkatan dari iPod dan broadcasting. Mana pemahaman yang benar? Bebas sebetulnya, tetapi saya mau bantu teman-teman dengan pemahaman yang paling sederhana yang mungkin bisa membantu menjelaskan apa itu podcast. Next. Oke. Ini pemahaman yang paling sederhana mengenai apa itu podcast. Kalau sudah halal itu insya Allah itu sudah aman dan kualitinya juga sudah bagus. Oke. Mungkin ada suara masuk. Oke, minta tolong kepada teman-teman untuk di-mute dulu kalau memang ini. Oke. Lagi sibuk kayaknya ya. Mudah-mudahan saya bisa membantu mengisi di sela-sela kesibukan teman-teman. Oke. Pemahaman paling sederhana mengenai podcast itu cuma 3 hal, teman-teman. File audio, file rekaman, merekam suara sendiri dengan MP3, misalnya dengan format MP3, kemudian diunggah ke internet secara berkala, secara rutin, dan kemudian bisa didengarkan dan dilanggani oleh siapapun. Itu sesederhana itu sebetulnya. Jadi cuma ada file ditaruh di hosting di internet, kemudian bisa diambil, bisa di-download oleh siapapun. Kurang lebih seperti itu. Nah, pertanyaannya kemudian nanti, oh berarti ini audio ya, podcastnya ya? Saya akan jawab nanti. Tapi sekarang kita beranjak ke presentasi berikutnya.
Oh ya, yang mau bertanya silahkan ya. Nama, sebutkan terlebih dahulu nama, asal KPWDN, kategori, dan pertanyaannya apa. Silakan diketikkan di chat box. Jadi nggak usah nunggu sampai presentasi ini selesai. Kalau udah ada pertanyaan muncul, silakan di-post di situ. Nanti ada Mbak Novia yang akan menjawab. Saya mau cepat saja ke sejarah podcast. Kita akan mulai dengan sejarah awal mulanya podcast. Itu pertama kali muncul sebenarnya tahun 2004. Jadi podcast itu muncul istilahnya duluan. Baru kemudian muncul podcastnya. Jadi tahun 2004 itu udah ada yang menggunakan istilah ini. Tahun 2005 itu ada seorang VJ MTV. Ada yang masih tahu nggak di sini VJ itu apa? Kalau ada yang tolong nyaut dong di chat box. Saya mau tahu apakah ada yang tahu istilah VJ. Kalau nggak ada yang tahu berarti kesimpulannya saya sudah tua. Oke, lanjut. Video joki, alhamdulillah ada. Oke, I am not that old. Oke. Video joki, oke. Adam Curry ini seorang VJ MTV. Ada yang tahu MTV nggak? Kalau ada yang tahu MTV, bantuin lagi dong, biar saya nggak sendiri di sini. Oke. Jadi Adam MTV ampuh, betul sekali Mas Akbar, Mas Purwanto, Mas Ardiansyah, musik television. Oke. Adam Curry itu meluncurkan podcast pertamanya. Dia seorang VJ MTV, tapi kemudian dibikin podcast karena dia itu orang radio dan dia ingin sekali obrolannya itu bisa menjangkau keluar dari stasiun radionya, karena di stasiun radio tentu ada banyak aturan. Dia mau bikin aturan sendiri, dia bikinlah yang namanya podcast. Disamber tahun 2005 oleh seorang Steve Jobs, yang kemudian memperkenalkan fitur itu di iTunes, di perangkat Apple mereka. Tahun 2005 juga, teman-teman, seorang podcaster asal Indonesia pertama kali muncul. Dia seorang mahasiswa di Jerman yang karena kesepian, karena kangen ngomong bahasa Indonesia, di sana dia ngomongnya bahasa Jerman terus, sehingga dia ingin ada teman-teman untuk ngobrol, dia merekam suara-suaranya terus disebarkan, dibagi-bagikan ke Indonesia melalui medium podcast. Namanya Mas Boy Avianto. Kemudian 2006 makin populer, bahkan sudah masuk dalam kamus Oxford, istilah podcast itu. Lanjut lagi. Kemudian sejarah berikutnya, kita cepat saja bahwa semakin diminati dan di awal-awal 2000-an sampai pertengahan 2000-an saja itu sudah sekitar diperkirakan ada 19-20% pengguna internet itu yang mengunduh podcast. Bahkan tahun 2011 itu ada rekor Guinness untuk 50 juta pengunduh podcast, dan di Apple Podcast itu sudah mencatat rekor 1 juta subscriber. Tapi menariknya, Indonesia tidak masuk dalam radar sejarah Apple Podcast ini. Nanti akan saya ceritakan kenapa sampai berbeda ceritanya dibandingkan dengan podcast di Amerika Serikat. Selain itu, berbagai layanan hosting dan juga directory podcast itu semakin banyak berkembang, orang semakin terbiasa mendengarkan podcast. Next. Oke. Sekarang, di tahun 2018, semakin ke sini, muncullah layanan yang namanya Anchor. Anchor ini, teman-teman, memungkinkan siapapun bisa punya podcast cukup dengan bermodal handphone, merek apapun. Handphone saya mereknya Xiaomi, bisa juga dipakai untuk membuat podcast. Gitu. Dan di tahun 2018, karena populernya, di tahun yang sama, kemudian Spotify mengakuisisi Anchor, dan ini membuat podcast semakin populer ke seluruh dunia, dan disitulah Indonesia mulai mengenal podcast secara umum sebetulnya, secara lebih luas. Jadi sudah tidak melewati tahapan Apple Podcast, tapi langsung ke Spotify dan Anchor. Gitu. Nah, diperkirakan tahun 2019 itu ada lebih dari 1 juta podcast di seluruh dunia, dan sekarang teman-teman yang terbaru datanya adalah sudah ada lebih dari 40 episode podcast, 40 juta, mohon maaf, bukan 30 di sini, tapi 40 juta episode podcast. Terus bagaimana dengan sejarah podcast di Indonesia? Kita masuk ke Indonesia. Tahun 2006 tadi kita disinggung ya, ada podcast apa saja, seorang mahasiswa kesepian di Jerman sana yang ingin memperlancar bahasa Indonesianya terus, supaya nggak lupa, dia bikin podcast. Kemudian mulai muncul beberapa podcast yang membahas masalah teknologi informasi, itu dasarnya seperti itu. Dan 2016 lah sebetulnya, 2015-2016 podcast makin populer di Indonesia, diawali dengan kemunculan beberapa podcast seperti podcast Awal Minggu, Subjektif Podcast, dan juga di tengah-tengah situ juga saya sempat mulai bermain dengan branding Suarane Podcast, kemudian nanti diikuti oleh beberapa podcast-podcast yang lainnya.
Next slide. Tahun 2017, saking besarnya antusiasme orang Indonesia punya podcast, mulai banyak yang melirik sebagai bentuk bisnis, sebagai bentuk entitas bisnis. Ada Inspigo, tahun 2007 lahir. Mereka ini bisa dibilang platform podcast pertama yang menyediakan berbagai konten-konten inspiratif. Kemudian 2018 ada Box to Box Media Network yang didirikan sebagai jaringan podcast pertama di Indonesia. Network podcast pertama di Indonesia, sampai ada guyonan di kalangan teman-teman podcaster, semua akan terbox to box pada waktunya gitu. Saking pengennya bisa gabung ke box to box. Nanti kalau mau gabung ke box to box ya, mungkin ada teman-teman KPWDN di sini yang bikin podcast mau gabung ke box to box atau mau dilirik, nanti ada orangnya di sini, nanti saya kenalin. Kemudian juga tahun 2019 menyusul akuisisi Anchor oleh Spotify, layanan streaming Spotify itu menjaring sejumlah podcaster Indonesia untuk menjadi official content partner. Ini dia yang menjadi kebanggaan kita para podcaster, karena ada loh, Indonesia itu sudah punya official content partner. Salah satunya ada di sini nih, orangnya juga nanti akan saya kenalin. Dia punya podcast yang namanya Do You See What I See, podcast horor nomor 1 di Indonesia. Kemudian ada Suara Puan, ada podcastnya Raditya Dika, dan lain sebagainya. Next. Sementara di Indonesia ini sedikit gambaran saja teman-teman ya, karena nanti ini kan penting ketika teman-teman mau bikin podcast, sudah tahu gambarannya dulu, siapa yang mendengarkan, siapa yang ingin saya tembak, sasarannya seperti apa, usianya seperti apa. Nah, secara umum seperti inilah gambaran podcast di Indonesia. Hampir 70% sudah tahu apa itu podcast, dan 80% diantaranya itu pernah mendengar podcast dalam 6 bulan terakhir. Ini menurut survei terakhir. 40% pendengarnya itu ada di range usia 20-25, dilanjutkan dengan 26-29, baru 30-35 tahun, kurang lebih range-nya. Gitu. Jadi inilah range pendengar podcast yang paling banyak di Indonesia dari segi usianya. Gitu. Next. Konten tentu saja menjadi daya tarik utama. Fleksibilitas akses itu menjadi daya tarik berikutnya dari podcast di Indonesia. Kemudian dari segi platform, orang Indonesia lebih banyak mendengarkan melalui Spotify, karena itulah kami selalu menyarankan gunakan Anchor. Gunakan Anchor karena dengan menggunakan Anchor, otomatis podcast kita akan tersebar di Spotify, di Apple Podcast, di Google Podcast, dan di berbagai layanan-layanan platform lainnya. Nah, yang menarik, nah ini juga perlu diketahui oleh teman-teman, dan nanti akan diperdalam di bagian branding bersama Mas Tio nanti. Yang menarik adalah 32,5% responden itu mendengarkan di atas jam 9 malam. Dan 27,02% itu mendengarkan di jam kantor. Gitu. Bu Sari masih ada nggak, Bu Sari ya? Bu, ada yang dengerin podcastnya di jam kantor, Bu? Nggak apa-apa ya, Bu, asal itu podcastnya podcast UMKM yang keren-keren, gitu. Jadi mereka mendengarkan seperti itu. Jadi beda dengan pandangan banyak orang bahwa, wah ini mirip radio nih, di pagi dan di sore. Ternyata enggak. Orang tuh mendengarkan podcast itu pada malam hari, begitu seperti itu. Jadi ini menarik fenomenanya. Oke, sebelum saya lanjut, saya juga ingin sekali lagi menyapa teman-teman yang sedang ada di sini, di Zoom, dan juga di YouTube, karena kami juga ada siaran di channel YouTube. Jadi kalau teman-teman di channel YouTube juga ingin mengajukan pertanyaan, silahkan loh, boleh banget, silahkan ketik di kolom komentar, nanti akan kami jawab. Dan sekarang ini, kalau sudah ada pertanyaan, silahkan langsung diajukan, nggak usah nunggu saya selesai dulu, gitu. Oke? Dan pertanyaannya, formatnya selalu sebutkan nama, asal KPWDN, kategori, dan pertanyaannya apa. Kurang lebih seperti itu. Oke? Wah, udah banyak yang nanya. Grogi saya jadinya. Next. Oke. Ini yang paling penting, teman-teman. Jadi mulai di titik ini, saya sih berharap teman-teman di sini, baik yang di Zoom maupun yang di YouTube, sudah mulai bisa nih untuk berpikir, kalau saya mau bikin podcast, podcastnya mau diapain? Tapi untuk tahu podcastnya mau diapain, harus tahu dulu kenapa podcast. Karena kadang-kadang gini, karena kadang-kadang ada yang membuat podcast itu sama treatmentnya antara audio dengan video. Padahal tentu saja berbeda, karena ketika kita membuat podcast video, itu visualnya ada, sehingga kadang-kadang kita malas melakukan deskripsi, karena menyerahkannya kepada videonya. Ada video untuk membantu deskripsi. Jadi, disinilah akan kita coba jawab. Mengapa podcast yang pertama? Audio.
Yes, nenek moyangnya podcast itu audio. Mr. Adam Curry, walaupun dia seorang VJ MTV, tapi Adam Curry ini adalah orang radio yang memang memelopori podcast dalam format audio. Baru kemudian nanti ada podcast-podcast dalam format video. Bedanya kemudian dengan vlog apa? Aduh, kebanyakan memang. Banyak banget teorinya, tapi kita akan coba bahas dari segi audionya dulu. Prinsip kami di Pabrik Suara Rakyat adalah audio first. Karena ketika audionya sudah bagus, ketika kita masukkan unsur video, tentu akan lebih bagus. Kalau dibalik, video first, kadang-kadang kita merekam video itu dengan memanfaatkan mikrofon yang ada di videonya sendiri atau di handphonenya sendiri. Sehingga ketika unsur videonya dicabut, kualitas suaranya akan berbeda. Jadi prinsip kami ketika memberikan training podcast, mau video, mau audio, yang terpenting adalah audio first. Jadi kenapa audio first? Karena audio itu adalah medium yang paling akrab dengan kita. Kita ngobrol dengan suara. Kita bicara dengan suara. Kita mendengarkan juga suara. Gitu. Plus, semua orang itu bisa bicara, tapi tidak semua orang bisa dan suka dan mau tampil. Gitu. Nggak semua orang suka, hey guys, apa kabar? Saya sekarang sedang memberikan. Nggak semua orang mau seperti itu. Banyak orang yang mungkin lebih merasa bahwa kalau saya bisa bercerita dengan secara audio, orang bisa mendengarkan, tentu akan lebih menarik ketimbang misalnya membuat atau tampilan saya yang di YouTube misalnya seperti itu. Itu hanya masalah selera, tapi itulah kesimpulan kami bahwa semua orang bisa bicara, tapi tidak semua orang mau tampil. Begitu. Itu unsur audio. Mengapa yang kedua? Bisa dikonsumsi kapanpun. Audio ini, teman-teman, dikenal sebagai medium yang multitasking. Gitu. Plus, tidak semua orang itu mau diatur untuk mendengarkan pada waktu-waktu tertentu. Saya orang radio dulu, Pak, Bu. Sehingga kadang-kadang ketika tahu medium podcast, saya selalu bilang begini, kenapa ya nggak dari dulu ada podcast? Karena apa? Karena zaman sekarang orang udah semakin sibuk, sehingga mereka nggak bisa tuh, hey, jangan lupa, besok aku mau bikin siaran jam 7 sampai jam 10 malam. Jangan lupa dengerin. Nggak bisa kita mengatur orang seperti itu. Boro-boro, pulang kantornya aja kadang-kadang sampai jam 9, jam 10, udah nggak ada waktu untuk diatur, tapi mereka masih ingin mengkonsumsi, dan podcast menutupi kekurangan itu. Karena bisa dikonsumsi kapanpun, dimanapun. Itu yang menarik. Next, akrab dan personal. Jadi ini sebuah teori yang tidak pernah ada di zaman radio saya dulu. Zaman saya dulu di radio, silakan ditebak umurnya dari cerita saya. Boleh juga kalau mau nulis di comment box umurnya berapa kira-kira. Kelihatan kan masih 17. Zaman saya di radio dulu, itu kita nggak bisa tuh mengatur kebiasaan kita mendengarkan radio itu adalah mendengarkan di mobil, speakernya digedein, atau mendengarkan di ruang tamu, sambil ngopi sore-sore, nyalain radio, atau menjelang tidur nyalain radio, kita mendengarkannya pakai speaker. Sekarang bisa dibilang 80% lebih orang mengkonsumsi audio dengan memanfaatkan yang disebut sebagai headphone. Dipasang di kepala dan didengarkan. Sekilas biasa, nggak ada yang aneh dengan mengkonsumsi itu. Dengan menggunakan headphone, mau headphone yang seperti ini juga bisa gitu ya. Tapi ada yang jarang disadari orang, bahwa ketika orang mulai mengkonsumsi audio dengan menggunakan headphone, itu seolah-olah kita langsung bicara dengan si orang tersebut. Itu yang kadang-kadang kita lupakan. Kita seolah-olah bicara langsung dengan orang tersebut, dan akibatnya apa? Menjadi lebih akrab, menjadi lebih personal. Dan tentu saja ini kesempatan bagi teman-teman podcaster untuk memanfaatkan kelebihan itu. Untuk, wah iya seru juga ya. Bukan lagi polanya dengan, hey apa kabar, kita ketemu lagi di MTV, ampun. Enggak juga gitu. Tapi mungkin polanya lebih personal ngobrolnya. Halo apa kabar? Nama saya Rane, dan ini adalah Suarane Podcast, atau ini adalah podcast UMKM, gitu, seperti itu. Jadi lebih personal sifatnya. Dan audio itu adalah medium penyampai pesan yang sangat efektif, karena dia lebih mudah melekat di benak pendengar dibandingkan medium lain. Ada suatu fakta atau data yang menarik yang pernah dilakukan oleh BBC, British Broadcasting Corporation, yang melakukan survei secara acak di 4 negara, di 4 benua terhadap pendengar-pendengar podcast. Salah satu kesimpulannya adalah
Kalau mereka menggunakan podcast sebagai medium untuk menanamkan brand, produk tertentu, itu ternyata lebih mudah menempel di podcast ketimbang di radio. Karena apa? Karena orang mengkonsumsinya sambil melakukan sesuatu, tetapi ketika mereka mengkonsumsi audio, mereka lebih gampang nempel di benaknya. Jadi survei itu dilakukan dengan menyebut produk brand berapa kali diulang-ulang, sampai kemudian disurvei lagi apakah mereka masih ingat brand tersebut. Dan ternyata bisa dibilang sebagian besar sangat ingat, masih ingat. Jadi bayangkan ketika teman-teman mau menggunakan materi ini misalnya untuk berbagi pengalaman tentang UMKM yang sukses, atau bagaimana sebuah UMKM itu bisa berhasil, bagaimana misalnya coaching, itu juga bisa, itu dengan menggunakan ini. Jadi mungkin sambil kerja dia di perusahaannya, atau mungkin dia sambil nyetir, dia mendengarkan, tapi tanpa sadar itu jadi lebih mudah masuk ke pikiran orang. Kurang lebih seperti itu, akrab dan personal. Dan yang terakhir, ini favorit saya. Next. Mudah, masih ada unsur lain, mudah. Mudah itu membuat podcast itu mudah ya. Dengan ponsel sekalipun bisa. Zaman dulu, zaman saya siaran di radio harus pakai ini, harus pakai mixer, harus ruang kedap. Sekarang cukup dengan ini udah bisa dilakukan. Dan mendengarkannya juga mudah, semudah kita mendengarkan audio melalui ponsel. Nah, baru kita masuk ke bagian mengapa podcast yang menjadi favorit saya. Gambarnya lebih keren, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Gambarnya lebih keren. Saya menggambarkan sesuatu. Oke, begini saja, saya kasih contoh. Teman-teman mungkin bisa menutup mata atau menutup layarnya begini juga nggak masalah. Saya mau ceritakan, wanita cantik menurut ideal wanita yang ideal seperti saya, menurut saya, cantik yang ideal menurut saya adalah rambutnya hitam legam, alisnya hitam alami tanpa harus dibentuk-bentuk, hidungnya bangir seperti jambu dibelah, bibirnya merah merekah dan selalu basah seperti habis makan gorengan, dagunya lancip tapi tidak terlalu lancip, pipinya juga tidak terlalu tirus tapi tidak terlalu tembam. Sampai di sini, kalau saya cerita seperti ini, saya yakin teman-teman pasti punya gambaran tersendiri dari deskripsi saya. Ada yang bilang, wah, Mas Rani lagi gambarin Luna Maya. Enggak. Tamara Blazinski deh kayaknya itu. Gambarnya jadi lebih keren. Gitu loh. Karena kita punya penafsiran sendiri-sendiri. Karena simulasi suara yang didengar manusia itu dapat memunculkan gambaran yang berbeda-beda di dalam benak masing-masing orang. Dan tugas kita sebagai podcaster untuk membantu melukis gambaran itu. Dan ketika mau bicara soal podcast UMKM, ini menjadi jauh lebih penting, teman-teman. Jauh lebih penting. Karena apa? Ketika kita bicara UMKM, kita harus punya kemampuan deskripsi yang bagus. Misalnya nih, kita melakukan pembinaan terhadap UMKM yang bisnisnya jualan gemblong misalnya. Dan tentu saja kita harus bisa cerita, gemblong itu apa ya? Dan yang paling sulit ketika kita harus menggambarkan sesuatu atau mendeskripsikan sesuatu secara audio, itu adalah makanan. Ada nggak di sini yang bisa menggambarkan nikmatnya makan gemblong? Oke, ini mungkin teman-teman di Indonesia Timur nggak tahu gemblong. Nikmatnya makan papeda. Seperti apa nikmatnya? Nikmatnya makan coto Makassar. Seperti apa nikmatnya? Kalau digambarkan itu gampang, tapi kalau diceritakan, tidak cukup dengan kata enak. Tidak cukup. Bahkan dunia sains saja mengakui selain pahit, asin, manis, dan pedas, ada unsur kelima yang paling sulit digambarkan, yaitu apa? Gurih. Bagaimana menggambarkan gurih? Bagaimana menceritakan makanan? Itu kan jadi susah, tapi itu menjadi tantangan tersendiri bagi teman-teman di podcasting. Bisakah kita melakukan itu? Apalagi kalau UMKM binaannya soal makanan, dan saya mau ngomongin makanan lagi. Atau banyak hal. Jadi kemampuan deskripsi itu sangat diperlukan untuk bisa membuat gambar muncul di benak orang itu jauh lebih keren. Itu dia, mengapa podcast. Sampai di sini, mudah-mudahan sudah ada yang menemukan alasan untuk, wow, jadi sudah kebayang saya mau bikin apa dengan UKM-UKM binaan saya. Karena nanti teman-teman akan diminta untuk melibatkan UKM-UKM binaan itu, pertama untuk berbagi kisah sukses mereka, tapi yang terpenting lagi, bukan hanya untuk menjadikan podcast itu sebagai etalase pamer kesuksesan mereka, tapi juga etalase berbagi. Karena apa? Kita membina satu UKM, bayangkan teman-teman di daerah ya, punya binaan satu UKM misalnya, kemudian UKM tersebut, atau kisah sukses mereka, disebarkan dengan menggunakan medium podcast,
Dan itu sama saja dengan kita berbagi kisah sukses itu ke orang yang lain. Jadi bayangkan, ketika kita sudah mempersiapkan itu, kita sudah bisa membayangkan, oh, jadi bukan hanya memamerkan keberhasilan, tetapi bagaimana mereka bisa sampai di keberhasilan tersebut. Bagaimana teman-teman di Bank Indonesia membina mereka. Tips apa yang dibagi. Itu banyak sekali yang bisa nanti kita lakukan di situ. Karena itu saya berharap sekali di sesi Q&A nanti bukan hanya menjawab pertanyaan tentang podcast, tapi juga sudah mulai kita main brainstorming gitu. Oh, saya mau bikin tentang ini, saya mau bikin tentang ini. Begitu kurang lebih. Oke, next please. Berbagai jenis podcast ini kita akan singgung secara cepat aja, tapi ini juga bisa memberikan gambaran kepada teman-teman, saya mau bikin podcast seperti apa ya buat podcast UMKM saya. Next. Dari segi host, itu ada solo podcast, dibawakan oleh satu orang. Ada multi-host, ini co-host ya. Jadi dua-duanya pembawa acara gitu. Ya kalau di podcast itu contohnya misalnya BKR Brothers atau Podcast Mas yang sangat terkenal itu kan mereka multi-host. Ada lagi yang disebut sebagai talk show. Talk show ini ya kita tahu lah, dipandu oleh host tetap, kemudian mengundang tamu, terus ngobrol, wawancara, dan lain sebagainya. Itu dari sisi host. Next. Dari segi format konten. Sebentar, saya mau ngecek dulu. Mak, banyak kali pertanyaannya. Oke, kita usahakan. Kita bikin cepat aja deh, supaya kita bisa mengakomodir pertanyaan. Oke, dari segi format itu ada monolog, ada conversational. Itu dari segi format. Next. Dari segi tema atau genre, ini nggak terbatas. Karena kita nih punya masalah begini. Kita itu suka sekali mengkotak-kotakkan hal. Ketika mendengar podcast, wah ini genrenya ini, genrenya. Padahal genre itu tidak terbatas, sangat tidak terbatas. Horor aja bisa jadi macam-macam genre. Makanan bisa jadi macam-macam genre. Tapi untuk memberikan gambaran genre apa saja, kita akan lihat di sini ada sebuah survei next yang pernah menunjukkan 15 genre podcast yang paling populer. Tapi jangan dijadikan patokan. Ini cuma buat gambaran aja ya teman-teman ya. Coba kita lihat. 15 genre podcast yang paling populer di dunia podcasting. Yaitu komedi yang pertama. Berita, sosial budaya, kriminalitas, seni, bisnis, agama, film, sains, kesehatan, sejarah, hiburan, hobi, pendidikan, dan teknologi. Dan kenapa saya bilang jangan ini dijadikan patokan? Karena, teman-teman, banyak ide-ide lain yang bisa muncul dari podcast. Kalau saya pribadi, ketika saya mengkonsumsi sebuah podcast, saya bukan mencari unsur hiburannya aja, tetapi saya mencari unsur manfaatnya buat saya apa. Jadi, di zaman yang susah seperti sekarang ini, kalau saya mendengarkan sebuah podcast yang membahas tentang keberhasilan UMKM, saya mau tahu mereka tuh berhasilnya gimana, karena saya juga pengen berhasil. Jadi ada manfaatnya buat saya, itu kalau saya. Tapi kembali kepada teman-teman, bahkan ada yang hobi mendengarkan podcast komedi pun mungkin dia ingin mendapatkan sesuatu. Ini zaman udah stres, Mas, saya dengerin podcast komedi aja lah biar lucu-lucuan. Atau ada yang bilang, saya kalau lagi stres dengerin podcast horor. Karena apa? Adrenalin tuh diangkat terus gitu loh. Sehingga nggak ngantuk, nggak stres gitu. Kita terus terbayang gitu. Nggak tahu nanti kalau di luar podcast jadi diikutin terus nggak? Enggak, bercanda. Mas Popo nanti bisa cerita lebih jauh soal horor. Jadi itu gambaran 15 genre podcast yang paling populer saat ini. Dan selalu tanyakan pada diri sendiri, saya mau bikin podcast sendiri atau sama orang lain? Nah, sampai di titik ini, ketika teman-teman sudah mulai membayangkan, mau bikin podcast apa ya? Pikirin dulu, saya mau bikin podcast ini sendiri atau sama orang lain? Karena kan harus melibatkan teman-teman dari UMKM. Tapi kalau mau monolog juga kan bisa sebetulnya, dalam artian kita yang menceritakan semuanya, tapi menceritakan UMKM tersebut. Atau mau melibatkan UMKM-nya langsung untuk ngobrol di podcast tersebut. Gitu. Mau ngomongin apa? Temanya apa? Tema utamanya kan berbagi kisah sukses UMKM. Seperti apa kisah suksesnya yang mau dibagi? Kemudian formatnya mau monolog atau conversation. Jadi udah ditanyakan dulu hal-hal seperti ini sebelum kita mulai membuat podcast kita. Lanjut. Nah, ini dia nih. Sampai di sini, wah cepat juga nih presentasinya, karena banyak yang nanya nih. Oke, sampai di sini, saya akan memperkenalkan beberapa teman-teman mentor. Tapi kita next dulu, karena
selain materi online yang saya sampaikan sekarang ini, tentu saja rekamannya nanti bisa disimak lagi, tapi selain materi ini, saya juga ingin mengajak teman-teman memanfaatkan waktu luang teman-teman di sela-sela kesibukan masing-masing atau di sela-sela pekerjaan. Kalau sekarang udah boleh ya Bu Sari ya, di sela-sela pekerjaan belajar bikin podcast boleh ya Bu ya, itu bagian dari tugas soalnya gitu. Jadi sudah bisa itu memanfaatkan waktunya sendiri untuk belajar 3 hal. Karena ini lebih memperdalam lagi. Yang pertama, bagaimana merencanakan podcast. Yang kedua, bagaimana proses produksi podcast. Yang ketiga, branding podcast. Nah, kita akan mulai dengan yang pertama, yaitu perencanaan podcast. Untuk itu, saya mau kembalikan ini kepada Bapak yang sedang merangkap sebagai MC kali ini. Beliau ini adalah Chief Executive Officer dari Pabrik Suara Rakyat, seorang podcaster dari zaman nggak tahu, dia selalu ngatain saya podcaster tahun 45, padahal dia mulai podcastingnya tahun 46, cuma beda setahun. Indonesia Merdeka, setahun setelah Indonesia Merdeka, dia udah mulai podcasting. Pradipta Nugrahanto, Mas Dipta, silakan Mas Dipta. Tampil kembali. Oke. Terima Mas kasih Dipta, nih. Ya. Bener kan ya? Lu Apa tuh? mulai podcasting tahun 1946 kan? Oke. Bedanya cuma warna jenggot aja. Yang lebih tepat adalah 1 dekade setelah Mas Rane, kita manggilnya kalau di komunitas tuh udah jadi Om ya. Om. Karena mau ada yang mungkin yang manggil Babe gitu ya, Babe Rane, karena ya memang sangat ini ya, sangat mewakili sekali per podcastannya gitu. Jadi bayangkan setelah hanya jeda 1 tahun setelah Apple Podcast ada, Suarane Podcast sudah ada gitu. Berarti tahun ini tahun ke-17 ulang tahun dari Suarane Podcast gitu kan. Enough about me. Mas Dipta ini nanti di modul akan membawakan materi tentang perencanaan podcast. Betul. Kasih kisi-kisinya dong. Kalau zaman SD dulu kan ada kisi-kisinya tuh Mas. Ya, betul. Ngomongin soal perencanaan, ya ini adalah sebuah media ya. Jadi kita harus selalu berpikir bahwa kita sedang membangun sebuah produk gitu. Produknya apa? Produknya media. Medianya adalah media baru gitu ya. Karena media lamanya tentu saja adalah radio atau sesuatu yang sifatnya lebih tidak on demand gitu. Cara mendengarkannya tadi seperti dibilang Mas Rani juga sudah sangat berbeda gitu ya. Dan untuk bisa membuat perencanaan sebuah podcast dengan baik, kita harus memulai dengan berkenalan dulu dengan format-format yang ada, oke? Cara berkenalannya gimana? Ya saya sih selalu bilang ya dengarkan sebanyak mungkin podcast gitu. Itu akan membuka pemikiran teman-teman, misalnya cek-cek juga kategori-kategori yang ada. Kalau di Spotify misalnya itu ya, kan itu sudah ada banyak kategorinya dari mulai komedi, dari mulai horor, dari mulai romance misalnya, sampai ke yang sifatnya pembelajaran pun banyak. Nah, di situ dengan mempelajari kategori-kategori itu, teman-teman bisa membuat sesuatu yang berbeda dengan cara memodifikasi apa-apa yang sudah ada dan mencari peluang dari yang belum ada gitu. Jadi bukan bersaing dengan yang sudah ada di situ gitu. Nah, nanti juga ada bersuara untuk podcast. Nah, ini sering jadi banyak pertanyaan ya teman-teman. Bersuara itu harus gimana ya? Apakah harus bulat? Apakah harus tebal? Apakah harus karakter-karakter suara yang radio friendly gitu atau gimana gitu kan? Bahkan nanti Mas Dipta akan membongkar mitos bahwa suara orang itu aneh. Ya, betul. Gitu. Mungkin di sini sambil tulis aja di kolom komentar siapa yang suaranya mungkin mendengar suara sendiri tuh kayak aneh gitu. Nggak pede dengar suara sendiri gitu kan. Nah, dari sana kita akan geser juga bagaimana caranya supaya podcast kita itu terstruktur. Nah, untuk sebelum kita menyusun struktur episodenya, kita harus belajar dulu caranya menulisnya, gitu. Dan menulis di sini karena kita outputnya mau konten audio, itu harus diarahkan memang menulis untuk telinga, makanya kita sebutnya gitu ya. Karena berbeda dengan bagaimana kita membuat tulisan artikel misalnya atau pemberitaan atau cerpen gitu ya, puisi, itu kan beda semua tujuannya gitu. Ini yang akan kita pelajari adalah bagaimana kita menulis untuk membuat sebuah konten audio. Itu. Dan terakhir, kita akan belajar tentang struktur episode dalam sebuah podcast. Jadi tadi ada sekilas saya melihat ada pertanyaan nih, apakah podcast itu ada aturannya? Ya ada sebenarnya, walaupun dibilang ada seperti apa juga bisa dibilang ya
belum ada peraturan yang bakunya seperti ini. Tapi dari sebuah struktur konten itu kan pasti ada gitu, dan pun konten audio ini juga pembaruan dari sebuah media yang lama gitu. Makanya di sini kita juga melakukan pendekatan dengan medium-medium atau metode-metode yang dulu kita implementasikan di radio dan media-media lain gitu, tapi tetap implementatif banget untuk di podcast. Kurang lebih seperti itu. Oke. Dan sebelum lanjut memperkenalkan mentor berikutnya, saya juga mau bilang begini, bahwa Mas Dipta ini memang spesialisnya dalam urusan merencanakan podcast. Bisa dibilang dia ini produser jagoan andalannya Pabrik Suara Rakyat. Tetapi di kalangan teman-teman juga, Mas Dipta ini punya gelar Pradipta Nugrahanto RC di belakangnya. Ada gelarnya RC. Racun. Oke. Jadi karena nanti teman-teman gabung di grup WhatsApp, mau tahu nih, wah saya mau bikin, pokoknya KPWDN saya, podcastnya harus paling keren suaranya, saya mau pakai alat yang seperti ini, atau mau pakai alat yang kayak dipakainya punyanya Mas Dipta itu, tanya langsung nanti di grup WhatsApp sama Dipta. Bilang, Mas, boleh. Betul. Ini saya mau ngajukan dana ke bos ini untuk beli alat yang seperti ini nih. Boleh ya? Nanti juga, boleh nggak sih? Boleh dong, yeah. Boleh dong. Gitu, atau gini, Mas, saya mau ngajukan dana ke bos ini di KPWDN buat beli itu mikrofon yang kayak punyanya Deddy Corbuzier itu berapaan tuh Mas Dipta? Kasih gambaran dikit Mas Dipta. Ya itu oke. Wah itu kalau itu harganya ya mungkin mendekati ini kali ya, harga 100 gelas kopi mungkin. Loh. Kopi apa 100 nih? gelas kopi, serius? Kopi apa dulu kopi. kan? Oke. Gitu. Jadi gitu ya kurang lebih ya. Iya, tapi karena kan ada banyak gambaran kan yang mikrofon yang seperti saya pakai, benar. Kita pakai gitu kan. Dan peruntukannya juga macam-macam gitu. Boleh kok. Nanti kalau mau ngajuin ke bos, ini biar menang nih podcastnya, biar nanti ditampilkan di KKI gitu kan ya. Bilang ke bos, harus begini nih kalau kata Mas Dipta mikrofonnya. Atau kayak di bos. Tapi sekedar gambarnya deh buat teman-teman, banyak sih entitas yang minta rekomendasi gitu ya. Saya mau bikin konten audio nih atau pelengkap buat konten visual kita gitu. Kita mau maksimalin audionya. Nah, alat seperti apa ya? Pasti memang ada waktunya kita akan naik secara gradual gitu kan. Gak mungkin kan kita mau bertahan dengan level yang di situ-situ aja gitu kan. Ya mungkin teman-teman di sini ada yang sudah punya podcast gitu sebelumnya dan mau dibuat lebih naik level gitu kan. Nah, tidak ada salahnya tuh di situ untuk memang mengupgrade tidak hanya skill tapi juga alat gitu. Ini masih sopan nih ngomongnya nih teman-teman nih. Ini masih sopan nih. Kalau dia udah gabung di grup, kita ngobrol nanti di WhatsApp, dia pasti akan langsung ngeluarin ini harganya segini, ini harganya segini, ini belinya di sini, ini belinya di sini. Tenang. Dipta, juragan racun kalau istilah kita. Mas Dipta, terima kasih banyak Mas Dipta. Oke, sama-sama Mas Rane. Dan sekali lagi ya, sebelum nanti geser ke mentor berikutnya, mau ngingetin juga nih teman-teman buat ikutan Apresiar UMKM 2021, join lewat linknya nanti akan dibagi ya, akan ditampilkan juga di layar di siniar.net/apresiar. Tadi seperti di awal udah dijelaskan, itu bakal dapat iPad, MacBook, dan Samsung Tab. Wow, itu sih bikin pengen ikutan ya sebenarnya kita semua. Nih lagi-lagi nih, bukan berniat jadi racun. Tapi dengan modal iPad, ditambahin aplikasi yang namanya Anchor, atau modal MacBook, atau modal Samsung, itu ditambahin aplikasi Anchor, itu udah bisa memproduksi podcast yang keren. Apalagi iPad, produk-produk Apple dan Samsung itu terkenal dengan kualitas audionya yang keren ya, Dip ya. Betul sekali. Iya. Gitu. Kayaknya besok gue bakal diprotes nih sama bos-bos KPWDN nih. Lu ngomporin anak buah gue beli alat semuanya. Dasar lu. Oke, lanjut. Kita sekarang berkenalan dengan yang berikutnya. Yang berikutnya ini, coba teman-teman dengerin podcast yang namanya Do You See What I See? Itu adalah podcast horor nomor 1 di Indonesia. Tapi yang saya ingin teman-teman menyimak selain ceritanya, adalah editingnya yang luar biasa. Kadang-kadang nih ya kita pakai headphone, mendengarkan cerita horor, tiba-tiba berasa ada suara pintu ditutup di belakang kita, atau tiba-tiba ada suara jeritan yang rasanya ada di mana, gitu segala macam. Tuh, dari tangan dinginnya seorang Rizky
Mas Rizky alias Mr. Popo, Rizky Ardi Nugroho. Mas Rizky. Iya. Asik. Mas Rizky ini akan ngobrol soal produksi podcast. Kasih dong kisi-kisinya, Mas. Iya, perkenalkan dulu, nama saya Rizky, biasa dipanggil dengan nama Mr. Popo ya, nama samaran sebenarnya. Malah nggak ada yang kenal nama Rizky sebenarnya, Om Rani. Jadi besok di video on demand saya akan mengajak teman-teman semua, ya mudah-mudahan udah familiar ya, udah sering rekaman, mungkin sudah sering bikin vlog di YouTube ya, yang hi guys, welcome back to my channel gitu kan. Nah, tapi kalau belum, saya akan ngajak teman-teman semua untuk melatih ya. Satu, mencari ruangan dulu. Di mana sih ruangan yang saya pikir mencari ruangan rekaman itu juga nggak gampang ya. Harus pilih-pilih gitu ya. Mungkin kalau nggak ada ruangan yang banyak barang, kita bisa ngumpet di dalam lemari atau ada beberapa tips juga hacks rekaman pakai selimut mungkin. Itu akan saya bawakan di dalam video on demand. Lalu belajar merekam juga, salah satunya dengan handphone, ya itu aja sih. Tapi kalau nanti memang bisa minta sama para bos-bos gitu ya, tadi yang seperti yang dibilang Om Rane, dengan tips racun dari Mas Dipta nanti ada banyak alat yang bisa kita pakai supaya suaranya bisa kayak Mas Dipta itu loh. Itu nanti sebelumnya kita belajar bersuara seperti Mas Dipta, ditambah nanti kita belajar lagi bagaimana teknik rekaman yang benar. Yang selanjutnya kita juga akan mengedit. Jadi kalau saya nih spesialis memperbaiki suara rusak gitu ya. Kalau mungkin podcast yang saya produksi memang hampir semuanya memakai handphone. Tapi ternyata dengan handphone aja itu bisa dikulik sampai di level yang orang mungkin nggak bisa bedain. Ini pakai mic seperti yang dipakai Om Rane atau Mas Dipta atau pakai handphone gitu. Bahkan mungkin pakai handphone Asia Hidayah juga bisa bagus ya. Terus kemudian setelah nanti belajar editing, simple editing ya, kemudian kita juga akan belajar juga gimana sih merilis podcast, kayak bagaimana mendistribusikannya sampai podcast kita, apa yang kita buat ini muncul di kanal-kanal podcast. Jadi simak nanti di video on demand. Saya pikir ya ini wajib kelas yang teman-teman wajib mendalami ya. Apalagi mungkin belum pernah bersentuhan dengan dunia merekam, mengedit gitu ya. Karena ini saya bilang mengedit podcast ini juga bisa dibilang gampang ya. Tapi kalau nggak tahu ya bisa jadi susah gitu ya. Jadi ini perlu buat teman-teman belajar dan simak gitu ya. Jadi langsung bisa dicoba kok, saya yakin. Gitu Om Rane. Terima kasih Mas Rizky. Jadi dengan 2 modul, pertama perencanaan dan yang kedua itu modul produksi, teman-teman insya Allah sudah bisa memproduksi podcastnya. Gitu ya Mas Rizky ya, betul ya? Iya, betul sekali. Bisa sekeren Do You See What I See dong? Iya, lebih keren pastilah. Kalau Do You See What I See biasa aja. Kebetulan aja orang Indonesia suka horor. Kan kalau membahas UMKM pasti lebih banyak yang lebih bermanfaat juga kan, dan pasti yang nyimak juga banyak teman-teman UMKM Indonesia. Betul. Tapi sebelum ngoper ke mentor berikutnya, pertanyaan saya satu nih buat Mas Popo, agak di luar topik ya, di luar produksi ya, karena Mas Popo ini kan banyak terlibat juga dalam pembinaan UMKM kan. Iya. Kalau misalnya harus bikin podcast, nih misalnya kasih ide dulu nih buat teman-teman di KPWDN. Nanti boleh dipakai idenya, boleh berebutan pakai idenya juga boleh. Kalau harus ngasih satu ide tentang podcast yang bercerita tentang kisah sukses UMKM, Mas Popo, enaknya dibikin kayak gimana ya Mas Popo ya? Iya, kalau saya pikir saya juga sebenarnya saya punya podcast sih nanti buat, barangkali bisa jadi contekan. Saya punya podcast yang namanya Podcast Cerita Usaha, di mana saya dan rekan-rekan saya di UKM Indonesia, kami membuat kalau dulu saya mulai bikin usaha tuh dari lulus kuliah gitu ya. Dari tahun 2008 saya udah merintis usaha sendiri dan merasa tidak punya teman gitu ya. Dan tidak punya teman tuh nggak punya teman berbagi, tidak punya mentor gitu ya. Dan saya yakin teman-teman di sini ini lebih paham daripada teman-teman mungkin yang mau mulai usaha di level bawah gitu ya. Nah, ini saya punya pendengar banyak karena kita ngebahas kewirausahaan, malah pendengarnya adalah
teman-teman lulusan SD, teman-teman lulusan SMP, SMK, SMA, bahkan yang paling tinggi ya mungkin lulusan kuliah ya tentu saja. Nah, ini mereka senang banget mendengarkan guidance misalnya gimana sih step awal bikin usaha, perlu nggak sih bikin PT misalnya, terus bagaimana mengembangkan, melatih cash flow kita gimana sih, terus mengenai pinjaman-pinjaman apa aja misalnya. Saya pikir teman-teman UMKM kan tuh banyak yang bertanya juga, Mas Rizky, kalau saya mau nggak punya modal, gimana cara dapat modal? Mungkin ada yang pinjaman, ya ada beberapa pinjaman syar'i atau yang konvensional juga nggak ada masalah ketika ini di-share kepada teman-teman pendengar kita ya. Jadi UMKM ini topiknya luar biasa banyak. Banyak juga kita bisa menyajikan, kalau di cerita usaha juga ada juga kita membahas cerita-cerita sukses dari teman-teman UMKM yang baru di usia 2-3 tahun. Jadi bukan orang sukses seperti siapa Pak Sandiaga Uno yang udah segimana atau Pak Khairul Tanjung gitu kan, itu buat teman-teman UMKM kalau diceritain sukses story gitu terlalu jauh gitu kan. Ya iyalah dia udah kaya dari zaman dulu, bapaknya juga kaya, pasti yang dengerin gitu. Tapi kalau kita membuat konten di mana mungkin saya pikir kan di sini teman-teman ada yang dari Purwokerto, ada yang dari Papua juga, sukses story di tetangga kita gitu. Saya senang banget kalau mendengarkan tetangga saya nih ada tukang cilok ya, 2 tahun dia bisa dalam 2 tahun dia dari 1 gerobak sekarang punya 60 gerobak. Kalau saya bongkar itu jadi satu konten podcast yang bisa kita breakdown, wah itu pasti yang dengerin akan semangat banget. Ya cilok gitu kan. Betul. Itu menarik. Mungkin sedikit mengenai UMKM ini sebenarnya banyak banget topik yang bisa teman-teman angkat sih sebenarnya di podcast yang akan dibuat nanti. Betul. Dan ini nanti bisa ditanya langsung sekali lagi bahwa para mentor ini bersedia untuk menjawab pertanyaan teman-teman, walaupun nanti modulnya modul video yang on demand gitu ya, tapi nanti kalau udah gabung ke grup WhatsApp juga bisa mengajukan pertanyaan di situ. Karena apa? Ada satu hal yang sangat krusial ketika kita membuat podcast, yaitu bukan hanya sekedar memproduksinya, tapi bagaimana menjamin keberlangsungan podcast kita. Kalau cuma 1 episode saja, itu bukan podcast namanya. Karena podcast itu adalah banyak episode. Nah, bagaimana kita menjamin keberlangsungan podcast ini? Katakanlah 1 minggu 1 kali, atau 1 bulan 2 kali podcastnya, apa yang kita mau isi? Bagaimana jangan sampai tidak ada benang merah antara suatu podcast dengan podcast yang lain. Jadi itu pun sudah harus mulai dipikirkan, bukan hanya sekedar untuk disubmit menjadi materi lomba, tapi bagaimana dia menjadi berkesinambungan, sehingga UKM binaan teman-teman di daerah, di KPWDN masing-masing, itu juga bisa memberi inspirasi kepada orang lain. Termasuk misalnya tukang cilok tetangganya Mas Popo tadi, itu yang sudah memberikan inspirasi. Nah, ini nanti kita akan coba bahas rame-rame di Q&A. Jadi selain mau bertanya jawab boleh, tapi kalau ada teman-teman yang mau ngasih ide, begini kalau idenya seperti ini, ngembanginnya gimana? Boleh gitu, boleh banget. Oke, dan sekarang last but not least, kita ke mentor yang satu lagi. Mungkin sering lihat di televisi, karena dia ini suka banget ngobrolin orang yang lagi rame-rame ngobrol bola di lapangan tuh. Apalagi sekarang lagi Piala Euro atau lagi Olimpiade gitu ya. Mungkin pernah lihat tampangnya, tapi kita panggil saja Bung Tio. Weh, sedap Bung Tio dipanggil. Halo kawan-kawan. Ada yang pernah lihat nggak? Ada yang pernah lihat nggak mukanya? Nggak pernah kan, saya warga setempat kok. Saya hanya warga setempat dari Ciledug yang berusaha mengais rezeki di ibu kota Indonesia ini yang sangat keras. Oke. Mas Tio. Ya. Mas Tio ini kan akan memberikan materi video on demand yang temanya tentang branding. Ya, so, betul. apa yang kira-kira bisa diharapkan dari teman-teman ketika nanti mendownload video tentang branding ini? Ya, diunduh segera langsung, udah gitu ditonton pelan-pelan. Di situ saya memberikan dasar-dasar kayak kenapa sih kita podcast itu mesti ada brandingannya, terus mengapa orang-orang harus tahu ciri khas dari podcast kita tuh seperti apa, pokoknya kisi-kisi dan background dari 101, maksudnya kayak step by step cara kita untuk membranding podcast kita supaya dikenal oleh banyak orang gitu. Nggak cuma teman-teman kita doang, tapi bagaimana juga kita membranding podcast kita
agar dikenal sama orang yang belum tahu siapa kita, yang akhirnya menjadi tahu kita tuh siapa karena podcast kita. Terus juga ada strategi promosi, bagaimana kita mempromosikan podcast kita, mendistribusikannya, terus tips and tricksnya, terus saya juga memberikan cara mudahnya ya untuk mempromosikan podcast saya. Ini kayak apa namanya, shortcut ya, jalan pintas untuk membuat podcast kalian tuh dikenal oleh banyak orang. Ada cara ya, saya di video on demand itu saya berikan juga semua ya. Dan yang terakhir adalah membangun basis pendengar atau kasarnya kita bisa bilang memaksimalkan pendengar yang ada, bagaimana kita meng-cater mereka, bagaimana kita base-nya dari si pendengar maunya apa, terus kita juga harus berpikir strateginya seperti apa. Ini juga ada di video on demand tersebut, Mas Rani. Jadi ya sebenarnya kayak promo sale podcast kita di orang tuh kayak gimana, itu ya gitulah. Kayak misalkan sale Ramadan, sale Natal, terus ketika saya ingat ketika saya tinggal di Filipina itu ada sale namanya sale pas lagi hujan deras. Jadi ketika orang hujan deras, tiba-tiba mallnya ada sale. Nah, mungkin siapa tahu si podcast kita bisa diselkan seperti itu juga, membuat orang jadi tahu bagaimana apa sih podcast kita, apa sih yang kita bicarakan gitu sih, Mas. Oke. Pokoknya ilmu untuk memasarkan podcast kita itu penting. Jadi jangan berhenti di produksi, tapi bagaimana membuat orang mau mendengarkan dan lebih banyak orang menjadi terinspirasi. Betul. Pertanyaan Prinsipnya kayak gini aja sih, Mas, kayak MLM kan. Makanya intinya kayak jangan biarkan Anda bekerja untuk uang, biarkan podcast bekerja untuk uang. Lu yakin lu? Lama-lama curiga gue, jangan-jangan Mas Tio ini emang ini bisnis MLM ya, bukan komentator bola. Ya semenjak pandemi kayak kita semua mesti diyain ya, Mas ya. Semua Yoi, betul. Masih yang masuk gimana Mas nih? Satu pertanyaan, karena ini berkaitan dengan UMKM. Kita kasih icip-icip sedikit lah, nanti detailnya di video on demand. Betul. Tapi kalau menurut lo, Mas Tio, kalau kita bicara soal podcast yang intinya berbagi tentang kisah sukses UMKM, dari segi branding tuh enaknya diapain ya? Dari segi brand, nah habit orang Indonesia itu, Mas Rani, biasanya banyak yang tidak suka dengan hard selling. Mereka tuh biasanya nggak suka tuh kalau misalkan ya kalau di mall, kalau di itu nggak apa-apa lah karena emang tepatnya di situ. Tapi kalau di podcast rata-rata orang ingin mendengarkan cerita ataupun success story dari si UMKM tersebut. Jadi jangan terlalu hard selling, pelan-pelan aja, ngomongnya slow, terus tapi dimasukkan bumbu-bumbu kayak, gue punya usaha loh, misalkan kita menjual beras nih kayak Mr. Popo. Mr. Popo itu juga salah satu usahanya adalah usaha jual beli beras dia. Nah dia juga memasukkannya secara smooth, misalkan lagi ngomong mungkin dia toko beras, topiknya adalah apa ya? Oh, makanan sehari-hari yang lagi ngetren gitu. Misalkan ngomongnya kayak, wah ini hari ini enak makan ini ya, apa sih namanya, lidah, apa sih kalau bahasanya giu lah atau apa gitu, pakai nasi enak banget panas ya kan, dicampur bawang, dikasih mentega, diaduk-aduk, kasih ini, waduh udah gitu nasinya dari toko gua lagi, itu kan bisa seperti itu kan. Pelan aja, maksudnya masuknya halus, bagaimana kalau kalian mempromosikan UMKM-nya, tapi yang banyak orang suka dari podcast itu adalah success story, cerita di belakang dari sesuatu hal yang ingin kalian ceritakan. Saya yakin banget kalau kalian kawan-kawan di sini yang sering mendengarkan podcast pasti sering banget mendengarkan misalkan si podcaster A menceritakan soal si podcaster B gitu. Wah, si ini pernah nih dulu nih pas dia kerja sama saya bla 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 gitu. Itu adalah poin menarik dari orang karena tidak bisa dipungkiri bahwa orang Indonesia tuh kepo banget sama kehidupan orang lain. Jadi kita mungkin bisa memaksimalkan hal itu dan orang ingin tahu juga kayak ini kok bisa ya dia UMKM-nya bisa dikenal banyak orang, gimana caranya? Nah, itu mungkin banyak cerita orang di balik layar yang orang nggak tahu kan. Jadi itu bisa menjadi success story. Sama seperti success story Mas Dipta untuk meracuni semua orang untuk membeli barang yang bagus secara pelan tapi pasti. Itu juga ada success story-nya. Jadi memang semua hal ada success story-nya, semua bisa diatur. Yang penting adalah nanti mungkin di sesi awal dari Mas Dipta persiapan skrip dan lain-lainnya juga harus dimaksimalkan. Nanti brandingannya itu masuk ke skrip yang sudah disiapkan, masukkan secara tipis-tipis aja kalau kata anak zaman sekarang, tipis-tipis tapi pasti, tapi orang kena gitu omongannya. Gitu Mas Rane. Oke.
Dan ketiga mentor tadi untuk video on demand sudah memberikan tipis-tipis juga materinya. Jangan lupa materinya sudah bisa di-download pada hari Senin, 2 Agustus. Jadi bisa langsung disimak di situ. Kalau mau tanya jawab, kami akan berikan waktu jadwalnya nanti melalui channel WhatsApp. Jadi tentu saja bisa menyesuaikan dengan waktu masing-masing gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, terakhir saya mau singgung sedikit tentang Apres-Siniar UMKM 2021 ini. Persyaratan dasarnya saja, lengkapnya juknisnya nanti bisa di-download. Jadi yang pertama, seperti udah diulang-ulang, temanya itu kisah sukses UMKM binaan. Pesertanya, udah dijelaskan juga tadi, pegawai KPWDN sebagai kreator kontennya, dan UMKM binaannya sebagai narasumbernya. Jadi cerita tentang bagaimana keberhasilan mereka gitu dalam berbisnis UMKM-nya gitu. Formatnya bebas, boleh monolog atau dialog, boleh talk show atau interview. Makanya tadi saya kan sudah dari awal sudah cerita bagaimana teman-teman sudah bisa mulai menggambarkan mau saya bikin apa ini podcast. Terus nanti peserta mengirimkan karya dalam bentuk link episode podcast. Jadi podcastnya itu sudah di-upload ke hosting, kemudian nanti linknya itu di-share ke panitia. Nanti kita akan kasih link untuk submit podcastnya. Kemudian pendaftarannya itu cukup lama nih teman-teman ya. Pendaftaran. Jadi untuk mendaftar dulu, mendaftarkan diri itu 30 Juli sampai 6 Agustus. Pendaftaran. Baru pendaftaran, belum bikin podcastnya. Baru daftar. Jadi jangan lupa daftarnya nanti di mana nanti akan saya sharing. Terus tenggat waktu pengiriman karya podcastnya itu sampai 31 Agustus. Masih 1 bulan lagi. Masih cukup waktu untuk wawancara, untuk ngobrol, untuk belajar bikin podcastnya. Untuk cari ide dari Mas Popo, dari Mas Tio, Mas Dipta, dari saya, pokoknya masih cukup waktu. Gitu. Sekali lagi, pendaftaran 30 Juli sampai 6 Agustus, tenggat pengiriman karyanya 31 Agustus, dan itu dibuat dalam bentuk tim. Ya. Jadi teman-teman di KPWDN nanti pada saat pendaftaran, itu yang daftar hanya ketua timnya saja. Tapi nanti mewakili teman-teman peserta atau teman-teman timnya yang lain. Gitu. Nah, juknis atau petunjuk teknis lengkapnya bisa di-download di websitenya. Websitenya di mana? Ini dia websitenya. Jadi sekali lagi silakan dicatat. Websitenya adalah siniar.net/Apres-Siniar. Siniar.net/Apres-Siniar. Nah, ketika teman-teman sudah mendaftar, nanti di situ kan diminta namanya, kemudian KPWDN-nya di mana, dan ada beberapa data yang diminta. Setelah itu, klik daftar, dan ketika teman-teman mengklik daftar, jangan langsung tutup komputernya, karena banyak yang kelewatan nih. Jadi setelah selesai klik daftar, itu nanti akan muncul layar baru yang akan menunjukkan beberapa hal. Pertama, ajakan untuk bergabung dengan grup WhatsApp. Ini penting karena di situ kita akan gunakan untuk komunikasi. Dan jangan khawatir bahwa WhatsApp teman-teman akan berbunyi 24 jam, enggak, kita akan buat momen-momen atau waktu-waktu tertentu di mana kita bisa mulai bertanya jawab. Sementara itu, di luar itu mungkin kita akan lock dulu. Jadi untuk mengumpulkan pertanyaan ketika nanti dibuka tentu akan kita umumkan juga. Jadi sekali lagi bergabung ke grup WhatsApp, dan yang kedua adalah link untuk nanti mensubmit karyanya, dan yang ketiga yang juga nanti bisa dilihat di pengumuman itu adalah bagaimana petunjuk teknis selengkapnya, juknis selengkapnya. Jadi ada persyaratan di situ yang memang harus diikuti. Kurang lebih seperti itu. Kalau mau gabung sekali lagi siniar.net/Apres-Siniar, atau mau langsung gabung ke WhatsApp-nya juga bisa, bit.ly/Apres-Siniar 2021. Tapi yang terpenting adalah daftar dulu. Kalau nggak daftar, terus main ikut lomba aja nanti nggak ada namanya, nggak terdaftar, kan repot juga gitu. Begitu kurang lebih. Untuk persyaratan lengkapnya nanti, kalau sudah gabung, sudah daftar, tentu kita akan lebih mudah berkomunikasi. Oke. Jadi itu dari saya, terima kasih banyak. Sekarang kita akan mulai dengan Q&A. Mbak Novia kayaknya kepalanya lagi pening, ini banyak banget yang nanya. Tapi senang banget ya, senang banget. Kita sering bikin yang namanya workshop podcast, tapi antusiasme teman-teman dari Bank Indonesia, dari berbagai KPWDN ini patut diapresiasi. Jempol banget. Dan silakan ya, teman-teman di WhatsApp, di chat, di Zoom, bisa bertanya di kolom chat. Yang di YouTube juga tentu saja bisa melakukannya di kolom chat, dan nanti silahkan Mbak Novia akan juga mengambil beberapa pertanyaan di YouTube juga. Jadi di Zoom dan di YouTube
Dua-duanya tentu kami layani karena memang ada keterbatasan sehingga ada yang bisa melihat di Zoom, ada yang bisa melihat di YouTube. Gitu. Saya kembalikan dulu ke Mas Dipta sebentar sebelum kita memulai dengan Q&A. Oke, baik. Terima kasih Mas Rane. Nah, buat teman-teman semua yang ikut sesi di siang menjelang sore hari ini, mungkin di beberapa region Indonesia seperti Indonesia Barat, Indonesia Tengah dan Indonesia Timur sudah menjelang sore hari ya. Tapi terima kasih atas antusiasmenya, terbukti dari banyaknya pertanyaan yang masuk ke kolom chat baik di Zoom maupun di YouTube. Oke, nah kita akan langsung membacakan pertanyaan, tentu saja tidak semua seperti tadi disampaikan oleh Mas Rane ya. Nanti akan kita jawab bersama teman-teman dari Pabrik Suara Rakyat. Tapi di sini kita sekali lagi kalau teman-teman mau bertanya bisa menggunakan platform WhatsApp grup sementara yang nanti bisa teman-teman akses setelah mendaftar di siniar.net/apresiniar 2021. Oke? Nah, langsung saja kita mulai ke pertanyaan pertama. Nah, ini pertanyaan dari Mas Hendra Irawan dari Lampung. Pertanyaannya adalah, saya ingin mencoba membuat podcast, tapi selalu nggak pede dengan warna dan kualitas suara. Apakah public speaking diperlukan dalam hal ini? Please, mohon share tips dan trik membangun percaya diri untuk mengatasi hal tersebut. Terima kasih. Waduh. Oke, Mas Hendra, mungkin bisa menampilkan kameranya ya sambil sambil kita jawab, nanti kita bisa ngobrol dua arah kalau memang mungkin kan. Mas Hendra ada nggak? Bisa ada nggak Mas Hendra? Pengen deh nanya lebih jauh deh. Mas Hendra. Nah, ini dia Mas Hendra. Mas Hendra di mana Mas Hendra? Di Lampung ya? Yang saya di Lampung, Mas. Oke, waduh, tanah kelahiran saya. Aslinya dari Kalimantan tapi. Ya itulah Indonesia. Lah ngeles juga saja. Oke, Mas Hendra, apa sih yang melatari pertanyaan tadi gitu loh? Oh iya, jadi ini sebenarnya masalah pribadi sih ini sih Mas. Jadi terkadang gitu, saya memang pernah beberapa kali mungkin coba untuk ngerekam suara atau seperti apa, tapi ketika mendengarkan sendiri tuh rasanya tuh nggak pede gitu dengan warna suara gitu. Nah, kepengen sih gitu. Nah, sekarang ini kan banyak banget yang buat podcast gitu kan. Kadang nih pengen coba gitu, tapi kadang ngerasa nih sendiri aja nggak pede gitu. Gimana, bagus nggak ya gitu. Nah, itu jadi apa ya, kadang masih menjadi mental block-nya gitu sih. Jadi kalau boleh ada tips sama triknya, boleh dong di-share Mas Rene. Oke. Ini sebenarnya yang bisa jawab nih Bapak MC-nya sebetulnya. Tapi saya mau kasih tips dulu nih. Saya mau kasih tips. Gini, nggak mudah untuk apa ya, gini, selalu kita punya prinsip gini ketika kita ngomong soal vokal, tidak ada suara yang jelek, berbeda dengan foto. Kan nggak pernah tuh orang lagi ngasih lihat foto terus dibilang, foto lu jelek amat sih. Itu mungkin ada, tapi ada nggak sih kita ngobrol dengan teman-teman terus teman-teman komentarnya pertama, suara lu jelek banget sih. Jarang banget ada yang kayak begitu, gitu loh. Nah, sedikit bocoran, kenapa suara kita itu berbeda, kenapa suara kita misalnya terdengar aneh gitu ya, nggak pede, itu karena kadang-kadang kita memang jarang mendengarkan suara sendiri gitu loh. Tapi mungkin Mas Dipta bisa sharing sedikit karena ini ada di video on demand ya, Mas Dipta. Betul. Yang suaranya Mas Dipta itu sekarang 1 menit berapa ratus juta? Ya begitulah ya, sebuah berkah dari semesta. Berkah dari semesta. Gimana Mas, soal bersuara tadi itu? Oke, tapi ini ada yang komen nih Mas Rane, bahwa tadi, Mas penanyanya tadi kok lupa namanya saya ya. Oh, Mas Hendra. Oke. Mas Hendra itu seorang MC handal ternyata. MC andal loh. Loh. Iya kan, MC handal kok nggak gitu. Wah, ini harusnya udah keren suaranya kan? Tapi gini ya, kalau soal di sini kita sebaiknya tidak terlalu berpatokan dengan teori public speaking-nya. Karena di sini kita tidak berhadapan dengan publik sebenarnya kan. Walaupun ada audiens di luar sana. Yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana kita membangun percaya diri dengan suara kita. Gitu. Kita percaya aja, kita punya cerita yang menarik, kita punya sesuatu yang menarik untuk disampaikan gitu.
Dan disitulah Ngomong aja aku Pak, aku isin aku. Lanjut. Oh, cuy sinisin toh Mbak. Lanjut. Duh, Mas Diptanya langsung hilang. Seru nih makin sore. Halo, Mas Dipta udah balik? Oke. Jadi pokoknya intinya sebenarnya nanti Mas Dipta juga akan sharing tentang bagaimana sih kita memanfaatkan suara kita dan seperti Mas Dipta bilang tadi, ya tidak perlu sebetulnya punya kemampuan public speaking, walaupun Mas Hendra tadi katanya MC ya. Harusnya udah bisa tuh, harusnya udah punya modal bersuara. Karena masalah bersuara itu adalah masalah pembiasaan. Tidak ada suara yang jelek, yang ada suara yang tidak terlatih. Betul. Gitu. Dan untuk melatihnya nanti di video on demand itu ada materinya ya Mas Dipta? Ada. Itu di bagian bersuara. Setelah kita mengenal format gitu, banyak-banyak mendengarkan, kuncinya untuk bisa kita punya karakter tuh ya itu tadi. Ibaratnya kalau kita mau pandai menulis ya kita harus banyak baca gitu ya. Kalau kita mau punya karakter bersuara yang bagus gitu, kita harus banyak dengerin. Gitu. Oke. Dan ketika harus membangun percaya diri juga diajarin nggak sih? Oh ya. Atau gimana sih caranya membangun kepercayaan diri lewat suara? Intinya jangan menjadi orang lain, sebenarnya sederhananya gitu. Jangan pernah mencoba untuk, wah suara Om Rane bagus, suaranya Tio bagus gitu, suaranya Mr. Popo oke gitu. Nah, nggak usah berpikir ke sana gitu. Ngapain kalau berpikir seperti itu malah kita jadi sayang gitu kan. Karena orang udah punya kolamnya sendiri-sendiri gitu. Asik. Betul. Saya punya pertanyaan susulan nih Mas Dipta. Pertanyaan yang selalu saya ingin ajukan ke orang-orang yang suaranya kayak begini nih, kayak iklan begini nih. Bikin ngiri banget. Pertanyaannya simpel aja nih Mas Dipta. Kalau lagi mesen nasi di warteg, suaranya begini juga nggak sih? Tergantung lah itu. Warteg mana ya mungkin. Barangkali wartegnya butuh endorsan nanti kan ya bisa juga. Atau di wartegnya Tamara Blazinski ngomongnya langsung, hai, pesen berapa? Pesen nasi dong, pempek orek. Oke, terjawab. Oke, itu dia. Sekarang kita coba pertanyaan berikutnya. Kalau memang ada, bukan kalau memang ada, emang banyak banget. Mbak Novia minta tolong pertanyaan berikutnya. Pokoknya saya tugasnya tinggal ngoper-ngoperin aja kali ini. Nikmah Laili di Purwokerto. Mbak Nikmah mungkin bisa raise hand supaya bisa tertangkap oleh operator kita. Orangnya ada nggak di sini? Mbak Nikmah, buka mic silakan. Mbak Nikmah Laili. Mbak ya, Mbak Nikmah Laili di Purwokerto. Ya. Mbak, pripun kabarnya Mbak? Ape. Alhamdulillah. Mbak Nikmah ini dari KPWDN Purwokerto. Pertanyaannya, apabila rekaman sendiri dan diupload ke internet atau YouTube juga disebut podcast, ataukah harus ada lawan bicara? Maksudnya ini kalau rekaman sendiri gitu ya Mbak, yang ngobrol sendiri, monolog gitu ya? Iya. Oke. Sebenarnya prinsipnya adalah mau monolog, mau dialog gitu ya. Kalau memang ini kita konteksnya adalah podcasting, ya tentu saja bisa disebut sebagai podcast. Terlepas mau diupload ke Anchor, ke Spotify, atau juga ke YouTube begitu. Mungkin kurang lebih seperti itu. Atau mungkin Mas Tio nih bisa bantu jawab lagi nih. Kalau rekaman sendiri, ya, Mas? Harus di ruangan nggak ya? Kalau di ruangan tersendiri dengan peralatan seperti Anda itu? Oh, Mas Tio. Gimana Mas Tio? Udah rekaman sendiri di-upload ke Anchor atau YouTube, podcast. Ini tadi yang alat maksudnya Mas Rani? Tadi ada tambahan pertanyaan. Iya, harus pakai alat-alat seperti ini nggak sih Mas? Gitu loh. Alat-alat yang ini maksudnya mic atau apa gitu? Iya. Oh enggak sih Mbak, kalau misalkan punya handphone, tadi kan dibilang misalnya kalau handphonenya sudah sekarang handphone yang harga 1 jutaan aja udah recordingnya udah bagus juga. Jadi sebenarnya menggunakan handphone pun juga sangat cukup sekali sih gitu. Tapi memang mesti ngakal ini adalah cara kita ngerekamnya. Misalkan kita bisa ada teman saya penyiar di Jak FM itu dia kalau rekaman siaran karena selama pandemi dia tuh di bawah selimut karena untuk mengurangi noise yang ada di sekelilingnya gitu. Tapi kalau Mbak Nimah Leli ini yakin dengan suara ruangannya tidak ada suara suara gangguan, itu nggak apa-apa sih. Ini kan baik lagi ke trik dari setiap orang-orang yang ingin merekamnya. Jadi nggak ada benar nggak ada salah, semua bisa melakukannya dengan cara masing-masing yang bikin nyaman aja. Gitu.
Oke. Terima kasih. Sama-sama, Mbak. Oke. Sama-sama, Oke. Mbak. Terus juga Mbak Nikmah buat modal juga supaya lebih percaya diri lagi bahwa podcaster nomor 1 di Spotify saat ini di Indonesia ngerekamnya masih pakai ini loh, Mbak. Sampai setahun yang lalu ngerekamnya masih pakai handphone. Oh gitu. Iya. Gitu. Nah, nanti di modul kedua yang produksi Mas Popo juga ada tuh akan berbagi tentang bagaimana sih setting ruangan yang baik itu untuk podcast gitu. Saya sebenarnya kalau saya hilangin virtual background saya ini, di belakang saya ada kasur lagi lurus gitu supaya suaranya itu nggak memantul. Jadi ada banyak cara kok untuk memastikan suara kita dan ruang rekaman kita bagus. Modul 2 Mbak, jangan lupa Mbak. Iya, oke. Matur nuwun Mbak Nikmah, sukses. Sami-sami. Lanjut lagi, siapa lagi nih? Wah, oh ini dari YouTube nih, keren, Mas Aris dari Solo. Bagaimana tahapan pertama kali untuk memulai podcast? Keahlian apa yang diperlukan? Tahapan pertama kali untuk memulai podcast dan keahlian apa yang diperlukan? Tahapan pertama, saya dan teman-teman di Pabrik Suara Rakyat selalu bilang begini. Belum pernah bikin podcast? Ingin bikin podcast? Ambil handphone Anda, download aplikasi Anchor, rekam, upload, jadi podcast. Itu tahapan pertamanya. Gitu. Itu tahapan pertamanya. Nah, setelah itu baru kita rapihkan lagi. Mungkin dari segi kalau tadi misalnya cuma sekedar ngobrol, ngalor ngidul, yang penting direkam terus diupload. Kemudian sekarang misalnya, untuk openingnya saya mau pakai musik. Kontennya mau saya bikin lebih rapih lagi dengan misalnya supaya nanti suaranya nggak atau ngomongnya nggak saya tulis, saya scripting. Itu di modul pertama, belajar menulis untuk telinga gitu Mas Aris. Kemudian juga nanti saya mau ini menjadi lebih menarik misalnya ketika saya bisa pasarkan ke teman-teman dengan segmen ini. Itu di modul ketiga untuk brandingnya. Jadi tahapan pertamanya apa? Mulai langsung rekam. Keahlian apa yang diperlukan? Keahlian setiap manusia pada dasarnya, ini boleh percaya boleh enggak, ini udah kayak orang jualan obat ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, boleh percaya boleh enggak? Setiap orang pada dasarnya sudah punya keahlian bicara. Kadang-kadang kita selalu berpatokan pada orang-orang yang memang sudah menjadi seorang public speaker, seperti Mas Dipta, Mas Tio, saya, Mas Popo, yang sudah sering. Padahal, kita sudah punya bakat-bakat seperti itu. Kita punya bakat-bakat public speaking, cuma masalahnya kita tidak pernah menyadari itu. Kadang-kadang public speaking itu tidak mesti di lapangan luas dengan 1.000 orang, audience atau di Zoom dengan 100 audience, dengan 1-2 orang aja kita sudah melakukannya. Dan kadang-kadang naluri kita membuat kita selalu ingin bersuara yang bagus. Contoh paling gampang nih Mas Aris, ketika kita mau ngobrol sama bos, mau minta cuti, nih Mas Aris ya, nggak mungkin dong buka pintu langsung bos, cuti bos, minta 1 minggu bos, enggak. Tapi kita mempersiapkan diri dulu. Nyuwun sewu, itu kalau di Jawa gitu kan. Nyuwun sewu Pak, mau numpang ada perlu sebentar. Jadi begini Pak, saya itu bulan depan mau nikah Pak. Lah kalau nikah itu kan tentu saya perlu waktu untuk bulan madu gitu Pak. Jadi apakah bisa Pak kalau misalnya tanggal segini sampai tanggal segini saya minta cuti Pak. Semua tugas sudah saya serahkan kepada teman-teman saya. Apa yang saya lakukan tadi itu adalah 1, saya punya persiapan untuk bicara dengan bos. Tentu nggak asal bicara. Yang kedua, kalimat saya tata dengan baik. Yang ketiga, teman-teman, bahwa intonasi suara saya juga saya jaga. Nggak mungkin intonasi suara saya berhadapan dengan bos misalnya, intonasi suara saya adalah, bos, jadi gini bos, saya meminta cuti bos, mau kawin kita bos, bisa dikasih izin, nggak mungkin seperti itu. Tapi kan ketika kita ingin terdengar penting, nah ini Mas Dipta nanti di modul 1. Di modul 1 dia akan bercerita bagaimana intonasi suara itu juga bisa sangat penting untuk berkomunikasi. Ketika kita menyampaikan sesuatu yang penting ke bos, ke pacar, suara kita cenderung kita rendahkan. Itu makanya kenapa penyiar-penyiar berita selalu menggunakan suara perut. Saudara-saudara,
Liputan 6 menyampaikan berita terbaru, ya seperti itu. Itu kenapa mereka menggunakan itu? Jadi mereka cenderung merendahkan suara gitu. Sama mau ngobrol dengan pacar juga bisa kan, Dek. Jadi begini, sebetulnya abang ini sayang kali sama adek. Ada pertanyaan? Jadi kita cenderung merendahkan suara kita ketika ingin menyampaikan sesuatu yang penting. Dan itu tidak perlu teori, karena kita punya naluri untuk itu. Jadi mulai manfaatkan itu dulu, nanti setelah itu baru kita asah lagi kemampuan public speaking kita. Mungkin ini juga menjawab pertanyaan Mas Hendra tadi ya. Oke, saya paling suka pertanyaan ini soalnya gitu, jadi agak panjang jawabnya. Itu dari YouTube, Mas Aris. Terima kasih banyak Mas Aris dari Solo. Lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Zasha dari Makassar. Waduh, agak tukar reba Zasha. Zasha ini bilang gini. Baji-baji, Zasha? Halo, ada Zasha nggak? Baji-baji, Karane. Di mana Makassarnya, Zasha? Di kotanya, Karane. Oh, di kotanya. Iya. Lama saya tidak makan itu coto Makassar itu, ya Allah. Oh, kan ada di Jakarta juga, Karane. Lain rasanya. Ini kita ngobrol. Oke, Zasha. Iya. Zasha bertanya gini, zaman sekarang karena didukung dengan digital, tidak dapat dipungkiri masyarakat lebih senang mendengar podcast daripada radio karena lebih intim dan membahas topik tertentu. Tapi menurut Kak Rane, sebagai podcaster dan announcer, kedepannya radio apakah akan ditinggalkan oleh pendengarnya? Ada orang yang masih main di radio nggak di sini? Tapi banyak mantan radio di sini. Zasha masih suka dengar radio nggak, Zasha? Radio saya masih dengar kalau lagi di jalan sih, Karane. Radio apa yang biasa kita dengar? Prambors. Oke. Ini pertanyaan saya harus serahkan ke orang yang pernah jadi petinggi radio di Jakarta nih. Kalau langsung senyum dia. Mas Tio, gimana Mas Tio? Apakah radio masih akan didengarkan setelah adanya podcast? Zasha, dulu saya megang iRadio tapi di Jakarta, kan di Makassar juga ada iRadio Makassar kan? Ada. Saya lama di Trax FM juga dari 2007 sampai 2014, tapi ketika saya di radio pun permasalahan juga sama. Ini apakah radio akan kegerus? Apakah radio akan hilang? Jawabannya nggak bakal sih. Kita nggak mungkin memaksa misalkan pedagang Tanah Abang itu untuk mendengarkan podcast dibandingkan mendengarin radio dangdut TPI ataupun radio dangdut yang ada di Indonesia lah. Nggak mungkin kan memaksa mereka untuk switch ke Spotify, mendingan mereka menggunakan kuotanya kepada nonton YouTube, kasarnya seperti itu. Nah, kalau ditanya apakah radio akan mati, sebenarnya enggak. Yang permasalahannya adalah iklannya mungkin akan tergerus pelan-pelan ke podcast, karena semua sudah switch sekarang ke digital, dan semoga saja kawan-kawan saya yang di radio bisa mencari solusinya untuk mengatasi masalah ini. Karena kan sekarang semua daerah digital, semua mau yang cepat, dan kalau kita bisa bilang, kalau ngomongin lebih detail lagi, klien itu rata-rata maunya ada numbers yang real, angka yang real gitu. Misalkan kalau misalkan saya pasang di program A, berapa banyak pendengar yang bisa saya dapatkan. Nah, kalau radio mereka harus menunggu kuartal atau semester dari riset yang ada gitu. Itu membutuhkan waktu yang lama untuk ngecek tingkat kesuksesan dari campaign mereka tersebut. Sekarang seperti itu, tapi memang kawan-kawan radio pun juga masih berusaha untuk mengakali hal tersebut. Semoga semoga bisa dapat solusinya sih gitu. Tapi kalau ditanya mati apa enggak bakal kok. Radio bakal terus ada sampai nanti kita tua tuh masih ada. Cuma yang berbeda adalah mungkin bisnis modelnya akan berubah sedikit gitu sih. Oke. Ngomong-ngomong nih Tio ya. Mbak Zasha ini sebelum di BI kerjanya announcer loh di Makassar. Wah, keren banget. Iya, betul ya Zasha? Karena kok tahu. Oh, saya ini setengah cenayang, setengah podcaster. Wah, keren banget, keren. Tas dulu sama Mas Fadli Akbar. Announcer di mana? Kenapa Karane? Announcer di mana dulu? Di Radio Prambors juga, tapi yang Prambors. Tetap aja Prambors. Kebanggaan tersendiri dong. Oh, respect. Keren. Cuman karena emang radio
mungkin bisa keterima juga sih di BI, Kak. Ya, alhamdulillah kan. Berarti saya juga bisa masuk BI nih ya. Saya mau ngelamar di BI, boleh nggak sih? Tahu gitu. Kantor dekat masalahnya nih yang di Jakarta sama rumah saya. Tapi jangan sampai, ini ada anekdot dikit nih, gara-gara saya pernah kenal dengan teman BI. Waktu itu ada acara, terus ada pembawa acaranya itu giliran tanya jawab, terus nanyanya gini, Pak, kalau BI itu ATM-nya di mana ya, Pak? Nanyain ATM-nya BI. Harusnya lu jawab gini, Mas. Ada tuh di lurus, mentok, nah ada pengkolan tuh ya, ada pohon jambu, nah lurus aja gitu, Mas. Gituin aja udah. Oke, terima kasih banyak pertanyaannya. Sebelum kita berlanjut ke berikutnya, sekali lagi mengingatkan bahwa sudah bisa mulai mendaftar dan nanti modul-modulnya akan tersedia hari Senin 2 Agustus. Kapan dan di mananya? Makanya daftar, setelah daftar gabung ke grup WA. Ada nanti setelah daftar nanti ada link ke grup WA, gabung di situ sehingga kita bisa langsung bertanya jawab. Kemudian terakhir, sebelum lanjut ke pertanyaannya adalah ada absen. Absen itu penting. Jadi tolong absennya diisi. Mbak Novia mungkin bisa disebar absennya di kolom chat dan juga di kolom komentar di YouTube supaya teman-teman bisa mulai mengisi absennya. Ini penting, absen itu penting gitu. Kalau di zaman saya dulu atau di zaman sebelum pandemi, absen itu penting untuk ngambil konsumsi, untuk ngambil lemper, untuk ngambil aqua, botol aquanya, sama ngambil semar mendemnya gitu loh, kotak konsumsinya. Tapi absen ini penting juga untuk melihat kehadiran teman-teman dan juga kita ingin tahu juga berapa yang mendaftarkan diri untuk ikut dalam perlombaan ini. Karena ini gampang sekali. Dan ini terkait dengan kreativitas. Apalagi ada orang Prambors ternyata di BI Makassar. Waduh, ini bisa jadi ancaman buat peserta yang lain. Mbak Novia, silahkan pertanyaan berikutnya. Oke, Mbak Novia juga udah berbagi absensi ya. Linknya ada di YouTube dan juga ada di Zoom. Oke. Mas Lili di Semarang. Saya berapa kali menonton podcast, orang awam seperti saya bisa menilai ada yang menarik dan ada yang tidak. Namun saat ditanya kurang menariknya di mana, kita tidak tahu. Pertanyaan saya, kenapa kok bisa menarik dan tidak? Apakah karena ada artisnya, karena bakat, atau bisa dilatih? Mas Lili, aku kurang paham nih. Mas Lili masih ada di sini nggak sih? Mungkin bisa buka mic. Ada nggak Mas Lilinya? Oke. Kalau nggak ada, kalau ada nanti tidak ada, tapi kita coba ini kali ya, Mas Rane. Ya. Ini mungkin berpikir kalau ini kali ya. Mungkin orang biasa itu mungkin nggak sih untuk bikin podcast yang bagus? Mungkin lebih ke arah sana kali pertanyaannya gitu. Jadi ukuran menarik atau tidaknya itu gimana ya? Apakah karena ada artisnya? Ya. Podcastnya Do You See What I See itu nggak ada artisnya, kecuali Mas Poponya gitu. Tapi orang menarik mendengarkan. Saya juga bukan artis. Mas Popo juga bukan artis. Mas Popo itu selalu membanggakan dirinya sebagai mas-mas biasa gitu. Bakat, kita biarkan Mas Popo untuk menjawab lah. Karena apakah memang dari dulu ada bakat menjadi seorang penyiar atau podcaster? Iya, jadi kalau saya pikir ya bakat ya penting juga. Cuman yang membuat menarik sebenarnya apa yang diceritakan tadi kayak Mas Tio juga bilang kan, apa yang membuat menarik tuh karena ada sudut pandang orang di sana gitu ya. Kita ya tahu kan orang Indonesia ya kepo banget kan. Instagram yang dicari yang urusan rumah tangga orang. Terus jadi dari sudut pandang itu sih saya pikir apa yang membuat menarik karena kita kepo atau pengen tahuan gitu. Rumput tetangga lebih hijau, terus kita pengen tahu. Nah ini yang sebagai podcaster saya pikir kita harus merancang gimana sih supaya menarik orang itu pengen tahu gitu. Dikasih sesuatu yang wah ini pasti orang pengen tahu nih, pengen dengerin. Lalu secara kemasan saya pikir juga menarik ya, karena kalau ngomongin dari sisi editing kan tujuannya memoles sebenarnya gitu ya. Selain motong-memotong ya. Misalnya ngomong aku tidak sayang kamu bisa jadi aku sayang kamu, tidaknya bisa kita hilangin gitu. Tapi selain memotong informasi yang penting, ada
besok kita akan belajar sedikit kayak memoles gitu ya. Suara yang rekamannya jelek, banyak sekali tutorial ya kalau nonton di YouTube juga. Gimana sih pakai alat yang 100.000 dibandingkan dengan alat yang harganya 70 juta gitu. Mic yang 70 juta dibandingkan dengan mic yang berapa ratus ribu, apakah bisa sama? Nah ini yang kita bisa pakai di editing, makanya memang kita masih perlu belajar bagaimana memoles sesuatu yang mungkin bisa dibilang nggak menarik karena mungkin rekamannya jelek atau editingnya kurang begitu bagus. Tapi ini bisa dilatih. Tentu saja ini bukan bakat ya. Saya sendiri tidak berbakat awalnya gitu ya. Saya juga nggak berbakat sih saya bilang. Cuman saya pengen tahu gitu, curious, pengen belajar. Dan untungnya podcast ini berbeda dengan visual ya. Kalau visual kan perlu kamera yang mahal gitu untuk menghasilkan video yang cakep gitu ya. Terus perlu alat bantu misalnya tripod yang kayak gimana, alat bantu misalnya pakai drone supaya lebih mahal lagi, lebih bagus lagi. Tapi karena ini podcast, suara aja bisa dipoles gitu. Nanti belajar sama Mas Dipta kalau masalah memoles suara gitu kan. Terus, sekarang juga banyak kelas-kelas memoles suara, jadi ikut belajar VO, belajar public speaking. Nah itu kan bagian dari kita memoles bakat kita sebenarnya, bakat berbicara. Ditambah nanti dengan tadi yang saya bilang editing, rekaman yang benar, cari tempat ruangan yang benar rekamannya, alatnya nanti mungkin pelan-pelan kita investasi yang lebih mahal lagi, yang lebih bagus, lalu belajar editing dengan teknik yang benar. Nah itu udah bisa jadi kuping orang pun akan tahu ya, orang awam pasti akan tahu, oh ini konten yang menarik, baik secara konten maupun secara produksi. Lalu ya udah nanti kan pelan-pelan kita bisa berkembang, saya pikir gitu, Mas Rani. Oke, keren. Dan Mas Popo ini, saya tadi kan sudah mencontohkan bahwa kalau minder dengan alat, podcaster nomor 1 di Indonesia saat ini, sampai tahun lalu itu masih pakai handphone rekamannya, gitu. Nah, Mas Popo itu jadi contoh yang menarik juga, karena mungkin dibandingkan dengan teman-teman dari PSR yang lain, Mas Popo ini satu-satunya nggak punya pengalaman radio. Tapi pendengarnya 7 digit, men. Jadi ini menjawab pertanyaan tadi yang teman-teman bilang apakah harus punya kemampuan seperti itu. Jadi yang udah minder duluan karena ada penyiar Prambors yang ikutan di sini. Iya, betul, Pak. Nggak usah minder. Gitu ya Mas Dipta ya. Ya dong, pastinya lah. Pasti. Karena dalam diri kita masing-masing sudah ada bakat menjadi seorang storyteller, seorang tukang cerita, gitu. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir kita ya, Mas Dipta ya, karena waktu juga mungkin mepet. Dan minta maaf banget nggak bisa menjawab semuanya, tetapi terima kasih buat 20 orang yang udah gabung di grup WhatsApp. Kalau ada pertanyaan, sekarang masih di lock sih grupnya, jadi hanya belum bisa posting. Tapi nanti akan kita buka di waktu-waktu tertentu untuk bertanya jawab, silahkan. Jadi terima kasih banyak yang sudah gabung di grup WhatsApp. Yang mau gabung di grup WhatsApp juga langsung daftar di www.siniar.net/apres-siniar, itu udah dibagi oleh Mbak Novia, siniar.net/apres-siniar, dan nanti setelah mendaftarkan diri akan ada link WhatsApp-nya, langsung gabung. Kita ketemu di WhatsApp untuk tanya jawab yang lebih lengkap lagi, yang lebih memuaskan lagi. Oke, sekali lagi, nah ini udah alamatnya di sini sudah ditampilkan, siniar.net/apres-siniar untuk bergabung di atau mendaftarkan diri di kompetisi podcast Apres-Siniar UMKM 2021 ini. Terus juga Mbak Novia minta tolong buat mereka yang belum absen baik di YouTube maupun di Zoom, silakan langsung daftar atau langsung mengisi absen yang sudah tersedia. Mbak Novia diganggu terus dari tadi jadi bingung dia, ini mana duluan, yang mana duluan? Ya udah, diposting dulu deh absennya Mbak. Habis itu kita posting pertanyaan berikutnya. Oh, dari ada Lampung lagi nih kayaknya ya. Dari Lampung. Tapi sebelumnya ini ada yang nanya juga nih, kalau untuk link YouTube-nya di mana ya kalau mau lihat recordingnya? Ayo gabung ke WhatsApp, karena obrolan kita hari ini ada rekamannya juga, nanti akan di-sharing juga di WhatsApp. Gitu. Imade Yoga Setiawan dari Lampung. Wah, banyak orang dari Lampung. Lampung United, man. Bang, terkait perencanaan podcast, apakah diperlukan catatan atau naskah atau mengalir begitu saja? Nah, ini yang menarik nih. Banyak podcaster yang pendengarnya gila-gilaan,
itu memang pakai gaya yang spontan. Dia ngomong apa adanya, salah satunya yang sering disebut sebagai Bapak Podcast Indonesia, namanya Adriano Kalbi, itu dia merekamnya bahkan sambil nyetir. Langsung diupload, langsung pendengarnya banyak. Tapi jangan lupa, karena beliau juga adalah seorang komika atau stand-up comedian. Tapi banyak juga yang memang bisa spontan seperti itu. Nah, apakah pakai skrip atau tidak, tentu akan sangat tergantung kepada kemampuan teman-teman bercerita. Kalau teman-teman punya kebiasaan kalau ngomong itu suka nyangkut-nyangkut kayak saya, walaupun saya sudah katanya podcasting dari tahun 1945, tapi saya ngomong-ngomong kalau masih suka nyangkut. Sehingga saya sangat tergantung pada skrip. Karena dengan scripting itu saya bisa lebih mengefektifkan dialog saya, komunikasi saya, gitu. Tapi kalau ada di antara Anda yang punya bakat seperti Adriano Kalbi atau seperti seorang Tio Prasetyo Utomo yang kalau ngomong bisa berjam-jam orang mendengarkan, silahkan, go ahead, nggak masalah. Kalau Mas Dipta sendiri gimana? Kalau menurut Mas Dipta nih, Wah, skrip apa enggaknya nih? oke, ini sebuah apa ya, aliran yang tidak bisa dibantah sebenarnya. Cuman kalau memang mau belajar secara ini ya, teori yang betul adalah kita memang harus menguasai dulu dasar untuk membuat tulisan atau menulis untuk telinga itu. Ketika nanti dalam prakteknya mana yang lebih efisien untuk teman-teman implementasikan gitu. Cuman baiknya kita menguasai dulu dasarnya, nanti di sesi modul pertama ya, modul pertama yang bisa teman-teman akses lewat video on demand. Nah, di situ ada tuh bagaimana kita membuat pointers atau skrip utuh gitu. Jadi pilihan ada di tangan teman-teman, yang penting kita tahu dasarnya, nanti ketika implementasinya, wah ternyata scripting bikin lama gitu, bikin tidak lancar, tapi kita sudah tahu dasarnya, kurang lebih itu. Oke. Pokoknya gampang kok, podcast itu gampang. Kita selalu memulai dengan mengatakan kepada teman-teman, podcast itu gampang. Gampang banget. Bahkan ketika misalnya, nih ide ini ya buat teman-teman UMKM, atau teman-teman yang punya UMKM binaan, ketika mau menggali mereka, kisah sukses mereka, kalau kita gunakan konteks ala radio yang saya bertanya, Anda menjawab, seperti Mata Najwa, seperti itu, kadang-kadang orang jadi grogi. Tapi kalau diajak ngobrol, tanpa sadar dia bahkan lebih banyak bercerita. Satu lagi bukti bahwa teori itu bisa kita rubah-rubah gitu loh. Bahwa ngobrol biasa aja dengan orang, tapi kita rekam. Itu justru akan mendapatkan hasil yang lebih menarik, yang lebih informal, gitu kurang lebih. Oke, sekali lagi, minta maaf banget, karena tidak semua bisa dijawab pertanyaannya, padahal ya Allah, luar biasa banyak pertanyaannya, tapi bisa loh disalurkan kembali ke WhatsApp grup kita, untuk nanti bisa ngobrol. Sekali lagi, pendaftarannya ada di siniar.net, /apresiniar. Siniar.net, /apresiniar. Setelah teman-teman mengisi data di situ, teman-teman bisa mendownload petunjuk teknis pelaksanaannya, dan teman-teman juga bisa menemukan link untuk bergabung ke grup WhatsApp. Saat ini di grup WhatsApp kita, saat ini sudah ada 30 orang. Terima kasih banyak. 31 tepatnya. Terima kasih banyak. Dan nanti kita lanjutkan di situ, tanya jawabnya. Sekali lagi, nanti akan ada saat-saat di mana kami akan buka channel WhatsApp-nya bagi teman-teman yang ingin melakukan tanya jawab. Kapan nanti akan kita umumkan. Tapi yang terpenting, channel WhatsApp ini kita usahakan tidak mengganggu aktivitas teman-teman, tapi tetap bisa dipakai untuk menyampaikan informasi-informasi penting dari kami panitia, dan juga nanti ada waktu-waktu tertentu di mana kami akan buka untuk tanya jawab dari teman-teman. Mungkin ingin lebih mengasah idenya. Misalnya, Mas, aku ada ide soal begini, Mas. Ntar enaknya diapain, Mas? Silahkan, bisa dilempar ke situ. Gitu. Kayaknya waktunya sudah sampai di akhir. Saya oper kembali kepada Bapak MC kita, Mas Dipta. Silakan, Mas Dipta. Terima kasih banyak ya, teman-teman ya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Mana Mas Diptanya? Oke, nah terima kasih sekali lagi Mas Rane atas pemaparan juga sharing tentang dari pertanyaan-pertanyaan yang sebegitu antusiasnya teman-teman gelontorkan di sini nih. Ini bukti ya, bukti kalau media baru ini ternyata memancing perhatian teman-teman
untuk nantinya menjadi media pembelajaran para pelaku UMKM gitu. Para pejuang UMKM di sini mencoba mengimplementasikan media yang mungkin sebelumnya belum pernah dicoba sama teman-teman atau sudah dicoba tapi belum dimaksimalkan. Nah, sekali lagi mau mengingatkan untuk teman-teman yang masih belum mendaftar, tadi seperti dibilang Mas Rane sudah ada beberapa yang mendaftar. Ayo dong, di sini teman-teman ada 100-an lebih, baik yang mengikuti sesi di Zoom maupun memantau di YouTube. Boleh langsung aja ke siniar.net/apresiniar. Dan setelah register nanti bakal ada tautan atau link untuk bergabung ke grup WhatsApp sementara. Gunanya buat apa? Grup WhatsApp ini nanti bisa tanya-tanya di waktu yang sudah kita tentukan ya. Tidak setiap waktu memang, tapi informasi-informasi penting bakal kita sampaikan juga di sana. Dan jangan lupa Apresiniar UMKM 2021 ini juga akan memberikan hadiah-hadiah menarik untuk meningkatkan kualitas produksi podcast teman-teman semua. Itu tapi ingat ya, tujuannya lebih baik tidak ke sana, tidak sekedar memburu hadiah, tapi menciptakan sebuah media baru yang bisa membantu perjuangan para pelaku UMKM di Indonesia. Gitu. Oke, itu saja. Dan jangan lupa untuk mengakses modul video on demand. Ada tadi dari mulai praproduksi, produksi, sampai ke branding. Dan modul 101 dalam tanda kutip ya, ini akan diambil dari sesi hari ini. Jadi akan ada 4 modul video on demand yang bisa teman-teman akses per hari Senin 2 Agustus 2021. Sekian saja saya mewakili Pabrik Suara Rakyat dan juga teman-teman semua yang sudah hadir di sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Om, Santi Om. Sampai ketemu lagi di kesempatan-kesempatan berikutnya. Untuk mendorong tumbuhnya minat belajar UMKM lewat media baru, Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen menyelenggarakan One Day Workshop Apresiniar UMKM 2021. Dari berkenalan dengan siniar sampai sekilas produksi dan branding bakal ada di sini. Modul lengkapnya bisa diakses via video on demand juga loh. Dapatkan MacBook, iPad, dan Samsung Tab untuk karya siniar terbaik. One Day Workshop Apresiniar UMKM 2021.